Hari ini berjualan di pinggir jalan, menghasilkan 800 rupiah. Seandainya setiap hari bisa dapat sebanyak ini, ayah dan ibu tidak perlu hidup susah lagi di desa. Hari ini bangun jam 4:30 untuk bekerja. Besok harus lebih pagi lagi. Baiklah. Halo. Halo, ibu. Anak, keluarga kita punya sebuah rahasia. Ibu sudah tidak tahan lagi untuk merahasiakannya. Rahasia apa? Ayahmu itu bersikeras bahwa kamu harus menemukan pacar dulu. Baru dia mau mengungkap rahasianya. Mana mudah mencari pacar. Mencari kekasih itu susah. Ibu tidak peduli. Jika kamu tidak kunjung punya pacar, jangan pulang untuk menemui ibu dan ayah lagi. Kemana aku harus mencari pacar untuknya? Ketua Shen, Tuan Muda Chen hanya memintamu untuk makan malam bersama di hotel. Jangan persulit keadaan kami. Kenapa di tengah jalan begini ada perkelahian massal? Jika ingin menyerang, tidak usah banyak bicara. Sehebat apapun kau bertarung, bukankah kau hanya seorang wanita? Serang dia. Berhenti. Kalian para pria, beraninya menindas seorang wanita? Memangnya kalian pikir kalian siapa? Pergi sana. Jika tidak pergi, kalau tidak pergi, aku lapor polisi sekarang. Lawan kalian adalah aku. Sangat hebat. Ketua Shen benar-benar tidak tahu diuntung ya. Chen Qi, siapa yang memberimu keberanian sampai berani mencoba mendekatiku? Grup Ning akan berinvestasi di 12 keluarga baru, dan keluarga Chen milikku termasuk di dalamnya. Sejak saat ini, keluarga Chen akan menjadi sangat perkasa, sedangkan keluarga Shen milikmu akan segera hancur. Perusahaan modal Ning? Benar sekali. Grup Ning yang merupakan nomor 1 di dunia, dengan dukungannya, siapapun pasti akan sukses besar. Jadi, Shen Fuyao, menikahlah denganku. Di masa depan, aku bisa memberimu bagian dari aset Ning. Saya Nona tidak butuh pemberianmu. Aduh, sudahlah. Shen Fuyao, dengan sifatmu yang kasar ini, selain aku, siapa yang berani memilikimu? Dia berani. Aku? Aku tidak berani. Aku? Kuberi satu kesempatan lagi untuk menjawab. Aku berani. Lihat, aku, Shen Fuyao, menemukan pria. Sangatlah mudah. Jika bukan karena kau bisa bertarung dan memegang pisau, mana mungkin ini semudah itu? Bagus kalau begitu, Shen Fuyao, karena kau ingin bermain-main, aku akan meladanimu. Tapi aku ingin tahu apa ayahmu masih bisa bertahan atau tidak. Dasar pria udik. Si buruk rupa ini, beraninya bermimpi memilikimu. Kalau begitu aku ingin lihat, bagaimana kau bisa mengejar ketua Blackfinch Club ini. Sayang, kau tidak akan bisa kabur. Kau benar-benar bos dari Blackfinch Club? Si sosok paling menakutkan yang disebut penguasa dunia bawah? Nona, mohon maaf, kami datang terlambat. Tidak apa-apa. Aku diselamatkan oleh pria manis ini. Aku sebenarnya tidak banyak membantu. Kalian pergilah dulu. Malam ini aku ada urusan. Baiklah kalau begitu. Kami kembali ke markas. Mulai sekarang, kau adalah pacarku. Tunggu sebentar, ini terlalu mendadak. Aku belum menyetujuinya. Ya ampun, aku dipaksa menciumnya. Wangi sekali. Sekarang bagaimana? Aku. Jika kau masih tidak mau mengangguk, aku tidak keberatan. Untuk segera melakukan apapun yang seharusnya dilakukan. Baiklah, aku setuju. Ekspresimu itu? Apa karena takut pada identitasku? Atau takut aku ini wanita galak? Aku hanya takut tidak pantas untukmu. Keluargaku sangat miskin. Kelak kau tidak perlu bekerja lagi. Biar aku yang menanggung hidupmu. Punya mobil? Ada. Kalau begitu, antar aku pulang ke rumahmu, temui orang tuamu, dan malam ini kita langsung melangsungkan pernikahan. Apa? Menikah sekarang? Halo. Ini rumahmu ya? Namaku bukan? Halo? Namaku Ningze. Baiklah suamiku. Ayo, bertemu orang tuamu. Tunggu sebentar. Ada apa lagi sih?
Kita baru saja saling kenal kurang dari 1 jam. Apa ini tidak terlalu cepat? Dengan dukungan keluarga Ning, keluarga Chen, pasti akan jadi keluarga nomor 1 di Haicheng. Daripada nantinya aku dipaksa, lebih baik sekarang dengan pria tipeku. Seperti Ning Ze ini, aku melakukan nikah kilat. Chen Qi tidak akan mungkin menyukai wanita yang sudah kehilangan kesuciannya. Hei, apa yang kau pikirkan? Ayo, malam ini masalah ini harus diselesaikan. Apa? Lalu bagaimana aku menjelaskannya pada orang tuaku? Sudah selarut ini, orang tuaku masih belum pulang. Malah lebih bagus kalau mereka tidak ada. Telepon orang tuamu, suruh mereka beli beberapa kartu undangan pernikahan. Undangan pernikahan? Untuk apa? Tentu saja untuk mengumumkan pada seluruh dunia bahwa kau, Ning Ze, adalah milikku. Mau telepon tidak? Iya. Sekarang aku telepon. Halo, Bu, Ibu dan Ayah. Lagi apa? Kami sedang bersama kakak. Di desa sebelah. Sedang memijat orang untuk cari uang tambahan. Sudah malam begini, ada masalah apa? Aku sudah menemukan pacar. Apa? Apa? Sudah menemukan pacar? Dia sekarang ada di rumah kita. Bagaimana kalau kalian pulang untuk melihatnya? Sekalian bawa beberapa kartu undangan pernikahan. Adik, sekarang juga kakak bawa ayah dan ibu pulang. Adik memang pantas jadi anggota keluarga Ning. Efisiensinya sangat tinggi. Aze, kenapa menyuruhku beli kartu undangan pernikahan? Aduh, ini kata putra kita. Lakukan saja sesuai perintahnya. Cepatlah. Aku sudah tidak sabar ingin pulang dan melihat menantu perempuanku. Loh, langsung dimatikan? Duh, orang tuaku akan segera sampai sebentar lagi. Bagaimana kalau kamu minum air dulu? Ini cangkir marmer, putih dari era Cao Wei. Marmer putih apa? Itu pemberian dari pabrik keramik di kota kita? Kau yakin? Tentu saja. Ini bahkan tidak bisa dibeli oleh pangeran minyak meskipun membayar dengan harga tinggi. Ini meja kayunanmu benang emas. Keluargamu ternyata punya 1 lembar utuh seperti ini? Apa? Bahkan ada kursi pasangannya juga. Dari kayu Huang Huali. Apa yang kau bicarakan sih? Kau pasti salah lihat. Koleksi yang pernah kulihat itu lebih banyak daripada nasi yang sudah kau makan. Jujur saja, dari mana kau mendapatkan semua barang ini? Aduh, meja ini, kursi ini, semuanya milik tukang kayu di desa yang menganggap buatannya sendiri buruk, lalu memberikannya pada kami. Mungkin saja itu hanya tiruan dari 2 jenis kayu yang kamu katakan tadi. Tidak mungkin aku salah mengenalinya. Bahkan liontin giokmu yang sederhana ini, orang terkaya di dunia pun tidak akan sanggup membelinya. Liontin giok ini, sudah aku pakai sejak lahir. Lagi pula, minggu lalu keluarga kami baru saja masuk kategori keluarga miskin. Jika barang-barang ini semahal yang kamu katakan, orang tuaku pasti sudah menjualnya, dan tidak akan berada di kondisi seperti sekarang kan? Memang terlihat sangat miskin sih. Aku percaya padamu kali ini. Kapan ayah dan ibu akan sampai? Kalau makin terlambat, bisa mengganggu acara pernikahan kita. Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Dengan investasi dari perusahaan modal Ning, keluarga Chen pasti akan bangkit dan menjadi keluarga konglomerat. Selagi aku masih punya pilihan, tentu saja aku harus bertindak cepat. Perusahaan modal Ning? Sehebat itu? Tentu saja hebat. Tapi bicara soal itu, kamu juga bermarga Ning. Tapi dibandingkan dengan perusahaan modal Ning, perbandingannya bagai langit dan bumi. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan keluarga tokoh terkenal di seluruh dunia itu? Namun, asalkan kamu melayani kakak dengan baik, kakak akan menjamin hidupmu selalu bergelimang harta. Aku pulang. Ayah dan ibu. Ini pacar yang kamu ceritakan itu? Ayah, ibu, dan kak. Saya Shen Fuyao. Saya adalah menantu kalian. Adik ipar, sangat cantik. Anda adalah CEO pelaksana dari perusahaan modal Ning, Nona Presiden Ning. Anda adalah CEO pelaksana dari perusahaan modal Ning, Presiden Ning kan? Adik ipar, kamu mungkin salah orang. Mana mungkin aku seorang presdir? Aku pernah melihatmu di berita keuangan, dan juga di acara peluncuran global perusahaan modal Ning.
Bagaimana mungkin? Hubunganku dengan kakak sangat dekat. Jika dia seorang bos, dia pasti langsung memberitahuku. Ya, benar sekali. Beberapa waktu lalu aku baru saja pergi melamar kerja di keluarga Ning dan tidak tahu apakah akan diterima atau tidak. Apa mungkin karena aku memiliki wajah yang mirip dengan Presiden Ning itu, sehingga kamu salah mengenali orang? Mungkin saja aku yang salah lihat. Xiao Shen, kamu menyuruh Aze meminta kami membeli ini untuk... Begini ceritanya. Chen Qi memaksa ayahku, dia harus menikahiku dengannya. Tapi aku tidak akan membiarkannya berhasil. Situasinya sangat mendesak, malam ini aku harus menikah dengan Ning Ze, melakukan upacara dan masuk ke kamar pengantin. Malam ini? Itu. Apa tidak terlalu terburu-buru? Kami bahkan belum mengenalmu dengan baik. Aku adalah putri tunggal dari keluarga Shen dari Haichen, dan juga pemimpin dari Blackfinch Club. Tapi kalian jangan takut. Gaya kerja Blackfinch Club kami memang sedikit keras, tapi pada dasarnya, kami bergerak di bidang amal dan pelayanan publik. Kami benar-benar orang baik. Aku percaya padamu. Gaya kerja Blackfinch Club dalam beberapa tahun ini dan tindakannya baru-baru ini, aku sudah memahaminya. Blackfinch Club juga masuk dalam daftar 12 perusahaan muda pilihan kami. Kalian, Saat terakhir kali aku pergi ke perusahaan modal Ning untuk melamar pekerjaan, aku sempat melihat data mereka. walah, begitu ya? Begini, Xiao Shen, keluarga kami adalah yang termiskin di desa ini. Apa kamu tidak khawatir kami tidak sepadan denganmu? Rasa suka adalah yang paling utama. Hei, bangun. Apa kamu baik-baik saja? Hei. Nona, apa kamu tidak apa-apa? Seumur hidup ini, aku sudah menetapkan pilihan padanya. Jadi, bisakah kita melakukan upacaranya? Bisa. Laksanakan. Laksanakan segera. Qiang Wei, pergilah siapkan amplop merah. Baik, Bu. Ayah, Ibu, silakan minum tehnya. Adik ipar, ini adalah sedikit tanda mata dariku bersama ayah dan ibu untukmu. Sebanyak ini? Ayah, ibu, bukankah kita ini keluarga tidak mampu? Kami memang kurang mampu, tapi ayah dan ibu sudah berhemat selama bertahun-tahun, dan sudah menabung cukup banyak uang. Bagi mereka, kamu sudah dianggap seperti putri kandung sendiri, mereka tulus memberikannya. Xiao Shen, pakailah gelang giok ini. Ini melambangkan status sebagai nyonya rumah dari keluarga Ning kami. Ayah, ibu, sudah lama aku tidak merasa begitu diperhatikan oleh orang lain. Ayah, ibu, kak, malam pengantin adalah waktu yang sangat berharga. Untuk selanjutnya, kami tidak akan menemani kalian lagi. Ini. Hei, hei, hei. Jangan terlalu bersemangat. Anak muda harus tahu batasannya. Kami mengerti. Apa ini tidak sedikit terlalu cepat? Bagaimana kalau kita mengobrol dulu untuk saling mengenal satu sama lain? Lelaki sejati harus tegas. Sikap ragu-ragu itu hanya untuk wanita. Hei. Hei, kamu? Bukankah kamu juga seorang wanita? Aku bukan wanita biasa. Aku adalah sosok harimau betina yang galak. Malam ini menurut saja padaku. Tunggu dulu. Di luar, sepertinya ada orang. Kenapa tidak ada suara lagi? Padahal tadi suasananya sangat seru. Biar aku saja yang lihat. Apa dia sudah lelah? Ada orang di luar? Itu mengganggu konsentrasiku. Sepertinya kamu memang payah. Hanya bisa mencari banyak alasan. Bukan begitu, bukannya aku payah, tapi ada orang di luar sana. Aku merasa seperti ada yang mengawasi, aku merasa tidak nyaman. Sudahlah. Hari ini juga kebetulan hari terakhir masa datang bulanku. Besok, aku tidak akan melepaskanmu. Mau tidak mau kamu harus bisa. Kepam. Duh, aku benar-benar tidak payah. Harum, harum sekali. Kalau tidak tidur juga, aku akan memaksamu sekarang juga. Tidur, tidur, aku akan segera tidur. Ganti bajumu. Iya, ganti sekarang juga. Sepertinya, mereka benar-benar sudah tidur. Cuma sampai situ saja. Adikmu itu tidak berdaya ya. Jangan menguping. Hargai privasi mereka. Besok, aku akan membeli bahan obat-obatan terbaik agar putra kita bisa memulihkan staminanya. Oh iya Qiang Wei. Besok aku rasa mereka akan pergi ke keluarga Shen untuk menemui para tetua. Segera siapkan hadiah pertemuan. Antarkan besok atas nama Aze.
kita tidak boleh melupakan etika. Kalian tidak ikut pergi? Aku dan ayahmu masih harus mempersiapkan urusan Aze untuk mewarisi perusahaan modal Ning. Urusan di keluarga Shen, kamu wakili kami saja. Aduh, akhirnya kita tidak perlu lagi menyembunyikan kekayaan ini. Baik, aku mengerti Mama. Selain itu, beritahu semua yang lolos kualifikasi, yaitu semua keluarga yang akan diinvestasi oleh perusahaan Ning. Setelah penundaan 3 hari, pewaris keluarga Ning sendiri yang akan mengumumkannya. Baik, aku mengerti Papa. Hal ini sangat penting. Aku akan pergi memberitahu sanak saudara sekarang. Presiden Ning, lama tidak bertemu ya? Mengenai daftar akhir 12 keluarga yang akan menerima investasi perusahaan modal Ning, 3 hari kemudian, pewaris keluarga Ning akan datang langsung untuk mengumumkannya sendiri. Tuan muda keluarga Ning? Baik, saya pasti akan hadir tepat waktu. Presiden Ning, hanya saja saya ingin tahu, apakah kualifikasi keluarga Chen untuk mendapat investasi dari keluarga Ning sudah aman? Dilihat dari data dan berkas yang ada, keluarga Chen pasti akan mendapatkan investasi tersebut. Terima kasih Presiden Ning. Kami pasti tidak akan mengecewakan harapan grup Ning. Kami pasti akan memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Mari jalan. Hati-hati di jalan, Tuan muda. Selamat pagi, suamiku. Pagi, Tadi malam tidak bisa, seharusnya pagi ini bisa, kan? sudahlah. Orang tuaku masih di rumah loh. Kenapa harus takut? Astaga, kamu serius? Aku sudah tidak bisa menahannya. Siapa sih yang menelepon pagi-pagi begini? Ya, Aze, Xiaoshen. Kami ada urusan mendesak dan harus keluar. Ada makanan di dapur, panaskan sendiri ya. aku sampai lupa bertanya pada ayah dan ibu, apa rahasia itu sebenarnya? Adik, aku harus pulang sebentar karena ada urusan. Hei, hei. Ada masalah apa, sampai terburu-buru begitu? Bajingan Chen Qi itu benar-benar menghasut ayahku dan memaksaku menikah dengannya. Kalau aku tidak kembali sekarang, klanku akan segera dia hancurkan. Klanmu? Blackfinch Club? Benar, Aku sekarang suamimu, aku juga bisa melindungimu. Aku akan pergi bersamamu. dengan tubuh kecilmu ini, kamu yakin? Sebenarnya aku sangat kuat loh. Kamu, jika kamu dalam bahaya, aku pasti bisa melindungimu. Baiklah, karena ada kakak di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Biar mereka lihat sendiri, aku, Shen Fuyao dan pria dari Shen Fuyao, tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Ya, Ayo pergi. Paman Shen, meskipun kami keluarga Chen didukung dan dibesarkan oleh kalian keluarga Shen, tapi sekarang bagaimana? Kalian keluarga Shen perlahan mulai hancur. Sedangkan kami keluarga Chen akan segera berjaya. Potensi keluarga Chen memang berada di atas keluarga Shen kami. Tuan muda Chen, jangan lupakan hubungan baik kita ya. Tuan terang saja, asalkan Anda menikahkan Fuyao, maka kedepannya bagi investasi Ning kami keluarga Chen. Bukankah itu sama saja dengan berinvestasi pada keluarga Shen kalian? Tuan muda Chen ternyata sungguh setia dan berbudi. Putriku memang seharusnya menikah dengan pemuda berbakat seperti Anda. Coba katakan, apakah ketua kalian akan datang menyelamatkan kalian? Aku lebih baik ketua tidak datang, daripada harus melihatnya menikah dengan pria macam kamu. Seperti yang diharapkan dari bawahan Shen Fuyao, mulutmu sama kerasnya dengan dia. Tapi, mau bagaimana lagi kalau aku menyukai ketua kalian? Meskipun harus mengambil risiko ditangkap, aku tetap akan melakukan ini. Maaf membuat Anda tidak nyaman. Tuan muda Chen, ini salah putri saya. Dia tidak mengerti niat baik Anda. Untungnya Paman Shen lebih tahu diri. Chen Qi, kamu kurang ajar. Adik Fuyao, akhirnya kamu bersedia menemuiku juga. Kenapa kamu membawa si orang kampung ini bersamamu? Kemarin, dia sudah melaksanakan upacara pernikahan denganku dan masuk ke kamar pengantin. Dia sekarang adalah suamiku yang sah. Dasar anak tidak berbakti. Beraninya kamu bertindak tidak tahu malu seperti ini? Apa katamu? Kamu menikah dengannya? Bahkan tidur dengannya? Tentu saja, kami tidur bersama sepanjang malam. Pinggangku bahkan terasa hampir patah. Bagus, sangat bagus. Karena kamu tidak menghargai cintaku, maka rasakanlah kebencianku. Pelayan, ikat dia, dan buat perhitungan dengan si Marganing ini. Apa menurutmu, mereka tandingan untukku? Mereka memang bukan tandinganmu. Tapi dia, pastilah kelemahanmu, kan? Apa yang mau kamu lakukan? Bagaimana kalau aku menggunakan pisau ini untuk menyayatnya perlahan satu demi satu? Kira-kira pada sayatan keberapa pisaunya mengenai nadinya? gila,
Kamu berani mencelakai orang? Apakah dia akan tiada atau tidak? Itu tergantung pada kerjasama kalian. Katakan, apa syarat untuk melepaskan mereka? Kalian akan tahu syaratnya sebentar lagi. Ikat mereka berdua. Hadiah pertemuan mewah untuk keluarga Nyonya Muda. Apakah sudah siap? Sudah siap. Segera berangkat ke Blackfinch Club untuk memberikan dukungan pada Tuan Muda agar keluarga Shen tahu kekuatan yang aku keluarga Ning miliki. Berangkat. Lepaskan mereka sekarang juga. Jangan terburu-buru. Hal yang bagus tentu saja semakin banyak yang melihat, akan semakin baik. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan takut. Ini adalah sesuatu yang kusiapkan khusus untukmu. Sebuah hadiah, hanya perlu meminumnya, dan kamu akan membiarkan suamimu yang penurut itu melihat bagaimana aku bersenang-senang denganmu. Ayo. Chen Qi, kamu benar-benar sampah. Lepaskan dia. Beraninya kamu. Lihat saja, aku berani atau tidak. Paman Shen, kamu tidak keberatan, kan? Tuan Muda Chen, Anda yang putuskan saja. Anda benar-benar ayah yang baik. Semua yang saya lakukan ini adalah demi keluarga Shen. Kamu harus mengerti perjuangan seorang ayah. Ci, keluarga Shen hancur justru karena perbuatan Anda sendiri. Tapi segera keluarga Shen akan kembali bangkit berkat Tuan Muda Chen menuju kejayaan lagi. Sayang, aku sudah tidak sabar. Lepaskan dia sekarang. Dasar keparat, aku akan menghabisimu. Benar-benar seorang sampah. Aku tadi berpikir seberapa besar kemampuan yang kau miliki. Apa kualifikasimu untuk merebut wanitaku? Jangan berani-berani menyentuhnya. Jangan. Saat ini kau pun bahkan sulit untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Hari ini aku akan melakukannya tepat di depan matamu, mempermalukannya di hadapanmu secara langsung. Lalu setelah itu, biar kau lihat dia berada di dalam pelukanku. Bukannya kau bergantung pada perusahaan modal Ning? Apa kau tidak takut jika mereka tahu, maka investasi untukmu akan dibatalkan? Keluarga Ning memberi investasi kepada keluarga Chen, sudah menjadi hal yang pasti terjadi. Lagi pula, mengapa keluarga Ning harus peduli pada sampah sepertimu? Fuyao. 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 Sangat menderita. Fuyao. Fuyao, sekarang aku datang membantumu. Fuyao. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda keluarga Ningku dan Nyonya Muda? Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh Tuan Muda dan Nyonya Muda dari keluarga Ning? Aze, bagaimana keadaanmu? Kamu tidak apa-apa? Di mana yang terluka? Bagaimana keadaan kalian berdua? Aku tidak apa-apa, tapi Fuyao telah diberikan obat oleh Chen Qi. Ini, sial, apa-apaan yang sebenarnya terjadi ini? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh adik dan adik iparku? Presiden Ning, sedang apa Anda di sini? Akulah yang sedang bertanya kepadamu. Tadi Anda memanggilnya apa? Tuan Muda dan Nyonya Muda? Bukankah dia hanyalah seorang pedagang kaki lima rendahan? Pengumuman ahli waris akan dilakukan 3 hari lagi. Saat ini masih belum saatnya untuk membongkar identitas adikku. Kak, sejak kapan kakak menjadi Presiden Ning? Keberuntunganku sedang bagus. Aku diterima bekerja sebagai direktur utama di grup Ning. Apa? Kakak tidak sedang bercanda, kan? Karena sekarang aku sudah menjabat sebagai direktur utama grup Ning, maka aku akan menjadikan adikku sebagai tuan muda. Itu tidak dilarang, kan? Tentu saja boleh. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi? Benarkah boleh seperti itu? Luka yang ada pada adik dan adik iparku, bagaimana asal mulanya? Kak, seandainya saya tahu bahwa dia adalah adik Anda, meskipun Anda meminjamkan saya 100 nyali pun, saya tidak akan berani melakukannya. Saya salah. Saya benar-benar sadar telah bersalah. Minta maaf sambil berdiri? Itukah cara Anda menunjukkan ketulusan? Kak, mohon berikan saya satu kesempatan lagi. Izinkan saya menebus kesalahan ini. Tolong jangan biarkan hal ini memengaruhi kerjasama di antara kita. Apakah cukup hanya dengan berlutut saja? Tuan Muda Ning, Presiden Ning, saya benar-benar bersalah. Tuan Muda Ning, aku salah. Aku sungguh tidak mengenali orang hebat.
Aku telah kehilangan akal sehatku. Nanti jika aku melihat kalian, aku akan menghindar. Aku tidak akan pernah berani lagi mengusik putri dari Presiden Shen. Aduh, Aku hampir saja melupakanmu. Presiden Ning, aku sudah tua dan pikun. Aku sudah tersesat. Mohon ampuni saya. Zhe, dia bilang dia sudah salah. Mengenai masalah ini, menurutmu apa yang harus dilakukan? Kesalahan mereka tidak cukup ditebus hanya dengan permintaan maaf. Mereka harus membayar harganya. Fuyao, bagaimana menurutmu? Serahkan pada kakak untuk menanganinya. Aku percaya padamu. Baiklah, aku turuti kata adik iparku. Kalau begitu, karena sudah merundung adikku, dan memberi obat pada adik iparku, aku harus membuat perhitungan. Kak, aku sudah minta maaf. Tidak perlu sampai seperti ini. Jaminanmu itu sama sekali tidak berharga. Bangun. Kali ini hanya tanganmu yang kena. Jika ada waktu berikutnya, maka yang habis adalah ini. Tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Presiden Ning, Saat kamu bekerja sama untuk berbuat jahat dengan Chen Qi, mengapa kamu tidak berpikir bahwa Fuyao adalah putrimu? Kakak sangat hebat ya. Aku umumkan, mulai detik ini, keluarga Chen selamanya dihapus dari daftar investasi grup Ning. Kakak sangat keren. Aku umumkan, mulai saat ini, keluarga Chen akan dihapus permanen dari daftar investasi grup Ning, dihapus untuk selamanya. Jangan, Presiden Ning. Keluarga Chen tidak bisa hidup tanpa investasi keluarga Ning. anakku. Ayah salah. Tolong bantu ayah memohon pada mereka. Fuyao, kamu dan Shen Wanlong, Blackfinch Club dan grup Shen, sebenarnya apa hubungan kalian sekarang? Dia sudah lama tidak menganggapku sebagai putri miliknya. Aku adalah aku, dan dia adalah dia. Blackfinch Club milikku dan grup Shen miliknya tidak memiliki keterkaitan bisnis atau kepentingan apapun. Baiklah. Aku umumkan, mulai saat ini grup Ning menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Shen. Habis sudah, semuanya sudah hancur. Sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit, membawamu ke... Kak, sekarang aku harus membawa Fuyao ke rumah sakit. Baiklah, ayo kita pergi. Ketua. Ketua, gawat. Ketua, gawat. Saya baru saja menerima pemberitahuan, bank menolak memberikan pinjaman kepada kita, rantai pendanaan kita akan segera terputus. Apa, jika tidak ada suntikan dana, paling lambat 3 hari, perusahaan kita akan segera bangkrut. Habislah semuanya. Presiden Ning sudah turun tangan. Aku keluarga Shen benar-benar sudah berakhir. Sudah berakhir. Presiden Chen, Anda tidak bisa membiarkan aku menderita begini saja. Pinjamkan aku sedikit uang. Hei, enyah sana. Aku bahkan sudah kehilangan kualifikasi investasi. Dari mana aku punya uang untuk meminjamkanmu? Ini semua gara-gara berengsek pedagang kaki lima itu. Kalau bukan karena dia, aku keluarga Shen tidak akan terpuruk sampai seperti ini. Benar? Ini semua karena perbuatan si brengsek itu. Karena sudah begini, mari kita selesaikan sekalian saja. Jangan salahkan kami jika kami bertindak kasar padanya. Tuan Muda Chen, apa yang ingin Anda lakukan? Kalau begitu, maka kita tuntaskan sekalian sampai akhir. Jangan salahkan, kalau kami berbuat kasar padanya. Tuan Muda Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin memulihkan kualifikasi keluarga Chen yang telah diinvestasi Ning. Aku akan menghabisi pedagang kaki lima itu. Tapi dia kakak itu Presiden Ning. Apa yang kamu takutkan? Orang yang tak punya beban tidak takut kehilangan apapun. Jangan lupa bahwa keluarga Shen milikmu telah dihancurkan olehnya. Ayo. Ayo kita habisi Ning Zhe. Kak, ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk cuci lambung. Jika tidak, efek obat ini akan berakibat sangat buruk. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke rumah sakit pribadi keluarga Ning. Di sana ada orang yang akan mengobati luka kalian. Ketua. Tapi ketua dia. Tenang saja, dia adalah adik iparku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Ya, Ayo jalan. bagaimana denganmu? Bagaimana dengan lukamu? Biar aku lihat. Ini hanya luka luar saja. Yang terpenting adalah Fuyao, dia... Efek obat semacam itu jika dicuci lambungnya hilangnya lambat, dan prosesnya juga menyakitkan. Aku tahu cara yang cepat, ampuh, dan bisa membebaskan adik ipar dari penderitaan ini. Kita bicarakan setelah sampai di rumah. Ayo. Hei, maksudku katakan saja sekarang. Aduh,
Aduh, aduh. Kakak, jadi ini cara yang kamu bicarakan? Ini tidak boleh dilakukan. Kamulah penawar terbaiknya. Kenapa tidak boleh? Bukan begitu. Ya ampun, Kak, cara macam apa ini? Aku mohon padamu, biarkan aku membawa Fuyao ke rumah sakit resmi saja. Waktu malam yang indah sangatlah berharga, adikku. Semangat ya, kakak pergi dulu. Ya ampun, Kak, cara macam apa ini sih? Adik, aku merasa sangat tidak nyaman. Fuyao, tenanglah sedikit. Adik, tubuhku sangat panas. Aku akan tiada jika kamu tidak membantuku. Ini tidak pantas, bukan? Kita sudah menikah, apa yang tidak pantas? Apa kamu ini seorang pria? Kamu sebenarnya bisa tidak sih? Berani-beraninya bicara begitu lagi? Baik, sekarang akan kutunjukkan padamu apakah aku bisa atau tidak. Aku tidak kuat lagi, benar-benar tidak sanggup lagi. Sudah tidak sanggup. Satu kali lagi ya. 3 jam yang lalu, kamu juga mengatakan hal yang sama. Kali ini aku yang menentukan. Ayo, satu kali lagi. 3 jam yang lalu, kamu juga mengatakan hal yang sama. Kali ini aku yang menentukan. Adik, kamu benar-benar kuat tidur. Itu semua karena semalam kamu. Karena apa? Bukan apa-apa. Hei, kamu mau pergi kemana? Olahraga semalam menguras banyak tenaga. Aku lapar. Hei, biar aku saja yang ke kota membelikanmu sarapan. Perjalanannya cuma 10 menit. Tidak perlu, biar aku saja yang pergi. Penampilanmu semalam cukup bagus, ini hadiah untukmu. Aku pergi ya. Aku pergi. Hei, Xian Fuyao, aku sudah tahu kamu ada di sini. Chen Qi, kamu malah berani datang mencariku? Apa kemarin malam belum cukup dihajar? Siapa yang akan menindas hari ini masih belum tentu. Hanya dengan kalian saja, belum cukup untuk membuatku merasa puas menghajar kalian. Oh ya? Kalau begitu kita coba saja. Serang dia. Sekelompok sampah. Chen Qi, sekarang giliranmu. Kamu, Sudah kubilang, aku punya banyak cara untuk memberimu pelajaran. Kalian semua para sampah, pergi ke dalam, seret orang kampung itu keluar ke sini. Chen Qi, kamu cari masalah. Chen Qi, kamu cari masalah? Aku tidak membiarkanmu menyentuhnya, apalagi meracuninya. Sialan, berani sekali kamu memukulku. Serang. Aku akan menghabisimu hari ini. Sialan, beraninya kamu menatapku. Aku benar-benar akan memberimu pelajaran sekarang juga. Berhenti. Hei, Bibi Liu, Siapa yang berani merundung tuan muda kami? Siapa sebenarnya kamu? Brengsek? Rasakan pukulanku. aduh, Sial, kamu berani memukulku? Cepat minta maaf pada tuan muda kami. Kenapa dia jadi tuan muda lagi? Sebenarnya berapa banyak identitas yang dia punya? Bukan urusanmu dia punya berapa banyak identitas. Jika kamu merundung tuan mudaku, artinya kamu mencari masalah denganku. Kalian sekelompok sampah? Cepat tangkap wanita gila ini dan lempar ke lubang pembuangan. Cepat. Nenek tua, siapa sebenarnya Anda? Saya hanyalah petani. Kalau petani sebaiknya cepat enyah dan kembali membajak sawahmu. Jangan terburu-buru, lihatlah dulu. Mereka semua juga para petani. Tadi kamu suruh siapa yang enyah?
Siapa yang kamu suruh pergi? Sekarang kamu bahkan untuk meminta maaf pada tuan muda milikku saja, sudah tidak punya kesempatan lagi. Tidak, kamu pikir kamu benar-benar arge. Enyah, jangan sampai aku melihatmu lagi. Isi desa ini semuanya orang gila. Cepat pergi. Bibi Liu, cepat lihat Fuyao, cepat selamatkan dia. Dia tidak tahu sudah disemprot apa tadi. Itu semprotan halusinasi yang kuat. Cepat pergi ke dalam rumah dan ambil 1 botol air mineral yang biasa kamu minum. Pergi sana. Baiklah. Cepat beri dia minum. Sudah tidak apa-apa sekarang. Air apa itu? Kok bisa begitu ajaib? Ini hanya air musim semi Tianshan biasa. Efek pembersihannya memang cukup bagus. Tadi kamu terkena hantaman kayu. Apa ada masalah? Cepat periksa. Halah, aku kan kuat, aku tidak apa-apa. Bibi Liu, bagaimana kalian bisa datang ke sini? Kami semua adalah orang-orang dari dunia persilatan yang disewa orang tuamu untuk melindungimu. Tentu saja kami harus terus menjaga keselamatanmu. Kami semua dipanggil orang tuamu dari dunia persilatan untuk datang melindungimu, jadi tentu saja kami harus mengawasi keselamatanmu setiap saat. Aku dan para paman serta bibi lainnya langsung kemari setelah melihat situasinya. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu ya. Bibi Liu, Bibi Liu, maukah kamu tinggal untuk makan dulu? Fuyao, bagaimana kalau hari ini kamu istirahat saja dulu? Tidak bisa. Malam ini ada pertemuan yang sangat penting antara Blackfinch Club dan Asosiasi Naga Hitam. Asosiasi Naga Hitam? Asosiasi bisnis yang reputasinya bahkan lebih besar daripada Blackfinch Club itu? Iya, Ketua Asosiasi Naga Hitam, yaitu Chow Bewang, selama beberapa tahun terakhir ini berkembang di Afrika. Itulah sebabnya Blackfinch Club milikku bisa bangkit mengambil kesempatan. Ketua Asosiasi Naga Hitam sudah kembali. Dia mengajakku bertemu. Sepertinya dia ingin melahap Blackfinch Club milikku. Jadi pertemuan malam ini sangat penting. Aku harus datang. Aku akan menemanimu pergi. Tidak? Lupakan saja. Lagi pula aku bisa melindungimu. Jadi mari kita pergi bersama. Baiklah. Hei, Xiaoqi, kenapa kamu bisa terluka seperti ini? Ini semua karena Ning Ze dan wanita tak tahu malu Shen Fuyao itu. Aku pergi menemui mereka, tapi tanpa banyak bicara mereka langsung menghajar aku. Lihatlah luka-lukaku ini, dan juga ini. Tanganku sampai terasa patah. Pokoknya begitulah kejadiannya. Bukan saja rencanaku gagal, tapi kualifikasi investasi dari grup Ning juga hilang gara-gara aku. Kak, maafkan aku ya. Itu tidak masalah. Mengenai kualifikasi investasi itu, aku sudah punya cara. Beberapa waktu yang lalu, keberuntunganku sangat bagus. Aku menyelamatkan adik dari pimpinan grup Ning, Ning Aiguo, yang bernama Nona Ning Xian. Nona Ning Xian dari grup Ning? Benar sekali. Terlebih lagi, dia berjanji kepada kita, akan memperkenalkan kita pada tuan muda keluarga Ning. Kak, astaga, tuan muda keluarga Ning ini sebenarnya siapa sih? Aduh, kalau itu aku juga tidak tahu. Tuan muda Ning ini selalu sangat misterius. Bahkan Nona Ning Xian hanya mengatakan bahwa dia adalah orang yang sama sekali tidak akan kita duga. Wah, kalau sudah ada rekomendasi dari Nona Ning Xian, berarti kualifikasi investasi kita sudah pasti di tangan kita, kan? Tentu saja, setelah aku mendapatkan kembali kualifikasinya besok, Kak akan membantumu memberi pelajaran pada orang dusun itu. Kak, kamu yang terbaik. Sedangkan untuk Shen Fuyao itu, malam ini mungkin aku bisa membereskannya untukmu. Kak, siapa dia? Xiaoqi. Sosok ini adalah Ketua Asosiasi Naga Hitam, Chow Bewang. Sekarang, dia sudah menjadi kakak iparmu. Asosiasi Naga Hitam? Apakah dia yang punya pengaruh setara dengan Blackfinch Club itu? Blackfinch Club tidak selevel untuk bisa setara dengan asosiasi naga hitam milikku. Saat aku sedang mengembangkan bisnis di Afrika, gadis kecil Shen Fuyao itu mengambil kesempatan untuk naik jabatan dan mendapatkan sedikit kekuasaan. Bisnis kakak ipar memang sangat luas. Beruntungnya, aku berhasil mendapatkan kuota investasi luar negeri dari keluarga Ning. Jika tidak, iparmu ini tidak akan menjadi penguasa di luar negeri. Investasi keluarga Ning memang luar biasa. Kedepannya, aku harus banyak belajar dari kakak ipar. Malam ini, aku sudah menyiapkan sebuah jebakan. Aku sudah mengundang Shen Fuyao ke perjamuan itu. Aku ingin lihat apakah dia akan patuh menyerah dan memberikan Blackfinch Club, atau malah ingin mencari celaka sendiri. Begitu dia datang malam ini,
Shen Fuyao akan kuserahkan padamu untuk kamu permainkan. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih banyak. Aku menangkap seekor ikan di sungai, nanti siang akan kumasak untuk kalian cicipi. Tidak ada salahnya makan dulu baru pergi. Baiklah. Kak, biar aku bantu. Ayo, Baiklah kalau begitu. Ikan ini sungguh bagus ya. Kalau begitu, aku bagian potong bawang putih ya. Kakak, ini adalah ikan croaker kuning besar yang liar. tak kusangka meski adik ipar tumbuh besar di kota, tapi masih mengenali ikan croaker kuning. Ini ikan croaker kuning besar liar, bukan sekadar ikan kuning biasa. Bukankah semuanya sama-sama ikan kuning? Memangnya apa bedanya? Dulu karena penangkapan yang berlebihan, ikan croaker kuning besar liar menjadi spesies yang langka. Sekarang harganya jauh melampaui makanan laut kelas atas. Harga seekor ikan croaker kuning yang beratnya beberapa kilo bisa mencapai Rp10.000 atau bahkan lebih. Sepertinya adik ipar salah lihat, ini cuma ikan kuning biasa kok. Ada banyak sekali di sungai kami. Aze, sini kamu bersihkan ikannya, aku akan menyiapkan bahan pelengkapnya. Baiklah. Adik ipar ini terlalu sulit untuk dibodohi, tidak bisa dibiarkan, harus segera membuat Ningze mewarisi keluarga Ning. Tunggu, Sebagai pemimpin Blackfinch Club yang terhormat, masa masih takut membersihkan ikan? Baiklah, kalau begitu kamu masuk ke kamar saja untuk istirahat, biar aku saja yang melakukannya. apa menurutmu? Aku takut untuk menghabisi ikan ini. Kakak? Aku salah. Aku takut melihatmu memegang pisau. Pisau ini sangat tajam dan kuat. Badannya dibuat dengan potongan berlian. Harganya Rp10.000 lebih untuk satu buah saja. Kalian benar-benar memakainya hanya untuk membersihkan ikan? Pisau ini tajam dan kokoh, bilahnya menggunakan potongan berlian, harganya mencapai puluhan ribu rupiah. Kalian menggunakannya hanya untuk menyanyi ikan. Aduh, itu tidak mungkin. Pisau ini selalu kami gunakan untuk memotong tulang dan ikan. Meskipun sangat tajam, harganya cuma Rp10 di pasar. Aku mungkin tidak paham soal ikan. Tapi apa mungkin aku salah mengenali pisau ini? Aku juga sangat berharap bahwa aku benar-benar ahli waris keluarga kaya, yang rumahnya dipenuhi dengan barang antik bernilai puluhan juta rupiah. Tapi sayangnya itu semua hanya alur cerita novel, tidak mungkin terjadi padaku. Benar juga sih. Jika keluargamu benar-benar kaya raya, pasti mereka akan mengirimmu ke perusahaan untuk magang dan berlatih. Tidak akan membiarkanmu berjualan kaki lima dan berjuang sendirian demi bertahan hidup. Lumayan juga, cuciannya sangat bersih. Aku ada urusan sebentar. Kalian berdua baik-baik saja di rumah ya, jangan terlalu heboh. Anu, Kak, Asosiasi Naga Hitam mengundang Fuyao ke pesta makan malam. Aku berencana untuk pergi bersamanya. Kebetulan sekali, aku juga mau pergi. Aku ada urusan sebentar. Kalian berdua baik-baik saja di rumah ya, jangan terlalu berlebihan. Asosiasi Naga Hitam mengundang Fuyao ke perjamuan. Aku berencana untuk pergi bersamanya. Kebetulan sekali, aku juga mau pergi. Ketua Chow Beiwang dari Asosiasi Naga Hitam, bisnisnya di luar negeri sangat besar. Selain itu, dia salah satu keluarga penting bagi keluarga Ning, yang berinvestasi di luar negeri. Jadi, kamu ingin mewakili keluarga Ning untuk membicarakan kerjasama dengan Asosiasi Naga Hitam? Bukan begitu, aku berencana mengakuisisi Asosiasi Naga Hitam, lalu memberikannya sebagai hadiah untuk adik iparku. Apa? Bukankah biaya akuisisi itu sangat besar? Tidak seserius itu kok. Kak, kamu sekarang terlihat semakin punya aura seorang CEO. Sebenarnya, mengakuisisi Asosiasi Naga Hitam juga akan membantu memperkuat posisiku di keluarga Ning. Nanti keluarga kita semuanya akan hidup sukses dan makmur. Kak, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku tidak merasa lelah, kamu yang sepertinya lebih lelah. Oh kak, kalau begitu aku akan ganti baju dulu dengan Aze. Lalu kita pergi bersama ke Asosiasi Naga Hitam. Baiklah. Ayo jalan. Kak, terima kasih sudah bersusah payah. Aku tidak merasa susah, kamulah yang lebih lelah. Oh kak, kalau begitu aku akan berganti pakaian bersama Aze dulu. Setelah itu, kita pergi ke Asosiasi Naga Hitam bersama-sama. Baiklah. Ayo jalan. Presiden Ning, mengenai upacara kenaikan jabatan di Tuan Muda Ning,
Ada beberapa rincian yang membutuhkan konfirmasi Anda di perusahaan. Baik, aku mengerti. Adikku, Fuyao, ada urusan yang harus aku selesaikan. Kalian pergilah lebih dulu. Aku akan menyusul dalam waktu 30 menit. Baik, Kak, silakan selesaikan urusanmu. Asosiasi Naga Hitam dan Blackfinch Club adalah saingan bisnis. Undangan ini mungkin adalah jebakan berbahaya. Apakah kamu tidak merasa takut? Takut? Tapi, sebagai suamimu, tidak mungkin aku membiarkan dirimu menghadapi bahaya sendirian. Tenang saja, kita tidak akan berjuang sendirian. Kenapa Chen Qi bisa ada di sini? Dia adalah ahli bela diri papan atas dari Asosiasi Naga Hitam, biasanya hanya menjalankan tugas internasional. Mereka adalah senjata andalan Asosiasi Naga Hitam, kemampuan satu orang sebanding dengan 10 orang. Sepertinya, Chen Qi mendapat perlindungan dari Asosiasi Naga Hitam. Kalian sudah mempermalukanku habis-habisan, hari ini aku akan membuat kalian merasakan penderitaan yang amat sangat. Jika kamu bersikap baik, kamu tidak akan dipukuli. Sial, kalau saja kamu tidak ikut campur, aku sudah berhasil menidurinya. Jika kamu berani tidak sopan lagi pada istriku, aku akan merobek mulutmu itu. Jalan, beraninya di wilayahku masih berani memukulku, aku akan menghabisimu hari ini. Serang dia. Begitu hebatnya kamu? Bagaimana? Takut kan? Kamu, cepatlah bersujud padaku. Dan untukmu, malam ini patuhlah dan layani aku, setelah itu aku akan melepaskan kalian. Bagaimana? Cuma bermodalkan kamu. Kamulah yang akan berlutut memohon ampun. Sombong sekali bicaramu. Ini adalah Ketua Asosiasi Naga Hitam Cao Beiwang. Dan istrinya, Chen Ya. Marga Chen? Apa hubungan wanita itu dengan Chen Qi? Mereka saudara. Pantas saja mereka berkumpul bersama. Orang kampung yang udik ini berani menyentuh adikku. Malam ini, aku akan mematahkan kedua tanganmu ini dan membuangnya. Cepat serang dia. Sebenarnya aku pernah belajar beberapa jurus dari Bibi Liu. Biar aku yang maju. Serang mereka. Sebenarnya aku pernah belajar beberapa jurus dari Bibi Liu. Biar aku saja yang maju. Ningze, hati-hati. Ningze, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Ketua Cao, Anda mengundang saya ke sini. Apakah ini caramu menyambut tamu? Kamu? Memangnya kamu layak? Jika bukan karena penampilanmu yang lumayan dan dilirik oleh adikku, malam ini, kamu juga akan tamat di sini. Jika Ketua Shen mau menyerahkan saham Blackfinch Club dengan patuh, lalu menikah dengan adikku, dan melayaninya dengan baik, aku masih bisa menganggapmu sebagai bagian dari kami. Bermimpilah. Kakak ipar, tidak usah banyak bicara dengan mereka, tangkap saja mereka langsung. Dan hajar mereka, maka mereka akan jadi penurut. Lakukan sesuai perkataanmu. Kalian dari keluarga Chen bisa sukses berkat dukungan keluarga Shen. Pertama kalian ingin memaksa menikahi Fuyao, sekarang masih ingin merampas aset keluarga Shen. Kalian sangat tidak tahu budi, apa kalian tidak takut kena azab langit? Keluarga-keluarga Chen kami adalah penguasa di sini. Membereskan kalian berdua lebih mudah daripada meremukkan semut. Dengar ya, hari ini bahkan jika dewa sekalipun yang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Semuanya, ambil senjatanya. Mengapa aura orang-orang ini terasa berbeda sekarang? Mereka punya aura mematikan, tangan mereka pernah mencelakai orang lain. Chen Qi, jangan lupa, kakakku adalah presidir perusahaan modal Ning. Jika kamu tidak ingin menyinggung grup Ning, sebaiknya lepaskan kami sekarang juga. Jika aku tidak tahu hal itu, memangnya aku berani melakukan ini hari ini? Ah, aku lupa mengatakannya padamu. 2 hari yang lalu, kakakku menyelamatkan adik kandung dari ketua dewan grup Ning, Ning Xian. Dialah orang yang memegang kendali penuh atas segalanya. Kamu hanya seorang direktur, kenapa sombong sekali sih? Selama bertahun-tahun aku bekerja di Afrika, semuanya adalah investasi dari Nona Tina. Nona Tina lahir di keluarga Ning.
satu kata saja darinya, bisa langsung membuat kakakmu dipecat. Tina? Bukankah Tina itu nama Inggris kakakku? 5 tahun lalu, Nona Tina sudah menjadi penanggung jawab luar negeri grup Ning. Kakakmu, Ning Qiangwei, hanyalah seorang direktur baru yang baru menjabat dan tidak punya kekuasaan nyata sedikit pun, malah pantas bersanding dengan Nona Tina dan memakai nama Inggris yang sama. Tepat sekali. Dasar orang kampung ini, kamu sangat suka ya mencari-cari koneksi. Sadar diri sedikitlah. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Semua yang aku katakan adalah kejujuran. Aku percaya. Tapi waktunya tidak pas. Mungkin saja hanya kemiripan nama. Sekarang kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Masih ingin mengandalkan diri sendiri? Ayo, kawan-kawan, buat perhitungan dan lumpuhkan mereka. Masih ingin mengandalkan dirimu sendiri? Kemari, kawan-kawan, hancurkan mereka sekarang juga. Aku hari ini akan membiarkan orang kampungan ini melihat dengan matanya sendiri saat aku meniduri Shen Fuyao. Bagaimana keadaanmu? Ini adalah preman yang sudah terbiasa dengan kekerasan, mereka tidak akan tumbang semudah itu. Shen Fuyao, kamu dan pria wajah cantikmu itu, kali ini kalian tamat. Ayo, kawan-kawan, buat perhitungan dan lumpuhkan mereka. Berhenti kalian semua. Kak? Siapa itu? Entahlah. Nona Tina, sedang apa Anda di sini? Dasar bajingan. Benar-benar kakakku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh adikku? Ning Qiangwei. Mengapa Anda kemari? Ning Qiangwei, bagaimana bisa kamu di sini? Sepertinya pelajaran terakhir yang aku berikan padamu masih belum cukup membekas hingga kamu sudah lupa begitu cepat. Kakak? Dia? Hanya seorang eksekutif biasa yang melamar lewat jalur umum. Kamu pikir pantas berbuat onar di Heilong Hui kami? Apa kamu sudah bosan hidup? Kamu sudah bosan hidup. Begitukah? Heilong Hui hebat sekali ya. Sekarang bahkan sampai ingin mengatur hidupku. Tentu saja, Heilong Hui kami ini adalah... Cao Beiwang, cepat berangkat ke sini sekarang. Tuan, ampuni saya Tuan, mohon ampuni saya. Bewang, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak ipar, dia hanya seorang karyawan biasa. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini padanya? Chen Qi, kamu tidak memberitahuku bahwa anak laki-laki itu adalah adik dari Nona, Kak Sitina, kamu ingin menghabisiku. Tina? Ini, Ning Qiangwei ini, adalah pewaris tunggal perusahaan luar negeri milik grup Ning. Tina, bagaimana mungkin ini terjadi? Tina adalah eksekutif inti yang paling dipercaya oleh grup Ning. Jika dia benar-benar Tina, bukankah itu artinya Ning Ze adalah... Tina? Ini Ning Qiangwei, adalah perusahaan luar negeri milik keluarga Ning. Satu-satunya ahli waris. Tina? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tina adalah orang yang paling dipercayai sebagai eksekutif inti dari grup Ning. Jika dia benar-benar Tina, maka bukankah itu berarti Ning Ze telah mendapatkan dukungan kuat dari grup Ning? Tuan, hamba tidak tahu. Jadi, Tina yang dimaksud oleh Cao Beiwang, benar-benar kak milikku? Baru sekarang kamu sadar telah salah? Sudah terlambat? Tangan yang mana tadi yang memukul adikku? Nona Tina, aku. Beraninya kamu menyentuh adikku? Rasakan ini. Xiaoqi. Sampah? Bagaimana? Apakah ada yang terluka? Kak. Mereka bilang ingin menghabisiku dan Fuyao. Cao Beiwang? Patahkan satu lenganmu, serahkan kekuasaan asosiasi naga hitam, termasuk semua bisnis luar negeri. Mulai hari ini, semuanya akan diambil alih oleh grup Ning. Apa kamu keberatan? Tidak, saya tidak keberatan. Terima kasih Tuan, karena telah mengampuni saya. Bagus kalau kamu sadar diri. Aze, Fuyao, mari kita pergi. Omong-omong, mulai hari ini,
keluarga Chen akan selamanya dimasukkan ke dalam daftar hitam grup Ning. Siapapun yang bekerja sama dengan keluarga Chen, berarti menjadi musuh keluarga Ningku. Xiaoqi. Xiaoqi. Xiaoqi, cepatlah bangun. Xiaoqi. Aduh, Ning Qiangwei ini hanyalah seorang eksekutif senior. Dia bahkan tidak pantas melayani keluarga Ning yang asli. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Ningsian, saya adalah Chen Ya. Anda pernah bilang sebelumnya bahwa saya bisa mengajukan sebuah permintaan kepada Anda. Apakah itu masih berlaku sekarang? Nona Ningsian, saya Chen Ya. Anda pernah bilang saya boleh mengajukan satu permintaan? Apakah hal itu masih berlaku sekarang? Kenapa? Dulu kamu sangat ingin aku mengenalkan tuan muda kami kepadamu. Sekarang kamu ingin menggunakannya lebih awal? Aku. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Besok adalah saat terbaik untuk memperkenankanmu bertemu dengan tuan muda kami. Kesempatan ini hanya datang sekali, pikirkanlah baik-baik. Besok? Jika begitu, Nona Ningsian, tolong bantu aku bertemu dengan Tuan Muda Ning. Ning Qiangwei, kamu tidak lebih dari sekadar anjing milik keluarga Ning. Setelah aku mendapatkan pengakuan dari pangeran muda keluarga Ning, kamu dan adikmu yang merupakan pedagang kaki lima itu, kalian berdua akan tamat. Ada beberapa urusan yang harus aku tangani. Aku akan meminta sopir untuk mengantar kalian pulang dulu. Anu. Kak Yang Wei, tolong antar kami ke rumah sakit terdekat. Luka Aze perlu segera diobati. Aku hampir saja lupa tentang itu. Lukamu ternyata cukup parah. Kalau begitu biarkan sopir mengantar kalian kembali ke desa. Kembali ke desa? Dokter-dokter di kota itu biasa saja. Begini ya aku beritahu, cara mereka itu hanya sekadar gaya, semua peralatan medis itu hanya jebakan kapitalis saja, kemampuan medis yang asli tetap ada pada Dokter Hua. Ilmu medis yang sebenarnya tetaplah milik Dokter Hua. Dokter dari desa terpencil itu bisa lebih hebat daripada dokter rumah sakit ternama? Ya, Tenang saja, adik ipar. Jika Dokter Hua pun tidak bisa menyembuhkannya, di dunia ini sepertinya hampir tidak ada orang yang sanggup mengobatinya. Kembalilah. Antarkan mereka. baik. Dokter Hua, apa Anda sudah tidur? Aku kemari untuk meminta bantuan medis. Ayo, kamu duduklah dulu. Duduklah dulu. Hei, Dokter Hua, Anda belum tidur, kan? Anu, kepala temanku ini terluka. Dan lenganku juga. Astaga, kenapa lukanya separah ini? Cepat duduk. Anda adalah tabib ajaib Hua Wuming, kan? Bagaimana bisa Anda ada di sini? Anda adalah tabib sakti Hua Wuming, kan? Mengapa Anda bisa berada di sini? Tabib sakti? Yaitu akademisi bintang 5 Akademi Kedokteran Nasional, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia pengobatan, yaitu Hua Wuming, tetua Hua. Bukankah Anda sudah mengundurkan diri 10 tahun yang lalu? Mengapa Anda berada di sini? Tabib sakti? Tabib Hua Anda? Jangan melebih-lebihkan hal yang menakutkan. Aku hanyalah seorang dokter desa biasa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan tabib sakti itu. Tunggulah sebentar. Aku akan segera kembali. Aku juga berpikir begitu. Tetapi, Aduh, jangan pakai tetapi lagi. Seingatku sejak kecil, dia sudah menjadi dokter desa di sini, sudah pasti dia bukan tabib sakti. Mungkin kamu salah orang? baiklah kalau begitu. Aduh, memang tuan muda yang paling bisa diandalkan. Sing-singkan lengan bajumu. Hati-hatilah. Mengapa lukanya bisa parah seperti ini? Sudah, pulanglah dan beristirahatlah. Anak muda, jangan pergi bertarung lagi di masa depan. Baik, terima kasih Door Hua. Ayo, kita pulang. Apa dia benar-benar bukan tabib sakti Hua? Aze, coba lihat. Selama perjalanan kembali dari pusat kesehatan, lukaku ternyata sudah sembuh total. Salep ini benar-benar hebat, ya? Aduh, kan sudah kukatakan.
Tabib Hua sangat hebat. Keahliannya itu, dulu saat aku kecil pernah patah kaki, hanya ditempeli plester saja dia bisa menyembuhkannya, apalagi hanya seperti ini, luka sekecil ini tidak ada apa-apanya. Benarkah? Jika dia sehebat itu, bagaimana bisa dia ada di sini menjadi seorang dokter desa kecil? Dan apa yang sedang kamu bawa itu? Beras Rouge, bukankah ini beras persembahan kekaisaran yang katanya seharga $10.000 per setengah kilo dan sangat sulit didapatkan meski punya uang? Apa yang kamu bawa itu? Beras Yanzi? Ini kan yang ada dalam legenda, beras upeti kerajaan yang harganya 10.000 per setengah kilo dan sangat langka. Ternyata hanya, sama seperti beras biasa, menumpuk begitu saja di dalam tong beras. Ini memang hanya beras biasa, beras Yanzi apa maksudmu? Aku sudah makan ini sejak kecil. Makan ini sejak kecil? Aze, coba beritahu aku, seperti apa sebenarnya keluargamu ini? Keluarga seperti apa? Bukankah semuanya sudah terlihat jelas di sini? Aduh, beras ini ditanam oleh keluarga Pak Li di ujung desa. Ayahku bilang, warnanya memang agak aneh, tapi itu karena diwarnai pakai pewarna. Mungkin cuma biar kelihatan bagus saja. Diwarnai? Kalau tidak, apalagi, jangan bilang kamu pikir, dengan kondisi keluarga kami ini, kami benar-benar bisa makan beras Yanzi itu. Tapi, Sudahlah, tidak usah pakai tapi-tapi, ayahku itu orangnya memang suka bertingkah aneh. Barang-barang yang kamu lihat di rumah kami, seperti barang antik dan lainnya, itu semua barang palsu, semuanya ulah ayahku. masuk akal juga sih. Benar, kan? Apa kamu sudah lapar? Aku akan masak sekarang, aku jamin akan membuatmu merasa sangat kenyang. Iya, lapar. Tapi, cara kamu membuatku kenyang itu, bisa dengan cara yang lain loh. Lapar. Tapi, cara kamu memuaskanku, ada cara yang lain. Tunggu sebentar. Kita baru saja terluka. Dokter bilang, kita harus banyak beristirahat. Bukankah lukanya sudah sembuh? Betapa manjurnya obat dari Dokter Hua. Kamu sendiri yang paling tahu. Dipaksa mencinta lagi? Kenapa aku merasa agak gugup? Tapi kalau seandainya kita melakukannya terlalu keras, lukanya, bagaimana kalau sampai terbuka? Lukanya sakit? Bantu aku mengobatinya dan semua akan baik-baik saja. Kata-kata macam apa itu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Ku dengar. Air liur bisa menawarkan racun. Gila. Dia benar-benar wanita yang sangat agresif, membuatku jadi semakin gugup. Lampunya belum dimatikan. Untuk apa mematikan lampu? Hari ini, aku ingin menatap suamiku baik-baik. Lihat saja, bagaimana kamu bisa kabur. Lihat bagaimana kamu bisa lari. Hei, pakaianku. Woi. Ibu, Aze, siang ini ada pertemuan penting di desa. Kamu jangan pergi kemana-mana. Tunggulah di rumah. Ayah dan ibu ada hal besar yang ingin dibicarakan. aku mengerti. Kenapa mematikan lampu sih? Hari ini, aku ingin menatap suamiku baik-baik. Lihat bagaimana kamu bisa lari. Ini bukan mimpi. Di mana dia? Ini bukan mimpi. Kemana dia? Kenapa kamu bangun sepagi ini? Kamu sudah bangun. Pakaianmu ini. Bukankah kamu sendiri yang menyobeknya? Aku akan kembali untuk berganti pakaian. Jangan pergi dulu. Karena aku yang merusaknya. Tentu saja aku harus mengganti beberapa setel pakaian. Ayo, kakak akan membawamu ke mall.
Untuk membelikanmu pakaian dari kepala sampai ujung kaki, aku jamin kamu akan terlihat sangat tampan dan bercahaya. Tidak perlu, aku rasa ini sudah cukup nyaman dipakai. Tapi sepertinya aku lupa apa yang harus kulakukan siang ini. Mana boleh begitu? Sebagai pria dari Shen Fuyao, soal aura dan wibawa harus tetap terjaga. Ayo. Yang ini, dan juga yang ini. Yang ini, dan juga yang ini. Bukannya ini terlalu banyak? 3 baju ini tidak jadi, tapi cobalah semua sisanya. Apa? Ini terlalu banyak. Jangan banyak bicara. Cepat pergi mencobanya. Lumayan. Ini baru terlihat seperti pria milik Shen Fuyao. Kamu memang terlahir dengan postur tubuh yang bagus. Tapi, sepertinya masih ada yang kurang. Nah, ini dia. Begini baru benar. Bayar. Aku akan membeli semuanya. Semuanya? Ini? Terlalu banyak, kan? Ini masih belum apa-apa. 1 toko saja kamu sudah merasa sebanyak ini. Kamu masih mau pergi ke toko lain lagi? Hari ini kita akan mendatangi semua toko pakaian kelas atas, toko jam tangan, dan juga toko sepatu. Semuanya harus kita kelilingi. Apapun yang cocok, kakak akan membelikan semuanya untukmu. Shen Fuyao, kemarin kalian membuat keributan besar di Asosiasi Naga Hitam, hingga membuat nasibku jadi menyedihkan begini, dan kalian masih tidak tahu malu untuk bermesraan di sini. Kamu hanyalah gembel pedagang kaki 5. Jaga ucapanmu. Jangan salahkan aku kalau aku membuat perhitungan denganmu. Kamu cuma orang kampungan yang jualan di pinggir jalan. Jaga ucapanmu. Jangan salahkan aku jika aku tega padamu. Shen Fuyao, kamu benar-benar rela berkorban banyak demi penampilan ini. Setelan pakaian ini, mungkin setara dengan pengeluaran Blackfinch Club selama setengah tahun, bukan? Sayang sekali, orang desa akan tetap menjadi orang desa. Meskipun mengenakan pakaian orang terhormat, kamu tetap tidak bisa menutupi bau kemiskinanmu. Chen Qi, kamu mencari masalah. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah mal besar, ada banyak orang yang lalu lalang di sini. Jika kamu berani menyentuhku, besok namamu akan terpampang di berita utama. Tidak disangka ketua Blackfinch Club yang hebat, ternyata punya kekhawatiran juga, sungguh sangat disayangkan. Aku rasa, ini karena kamu terlalu lama menghabiskan waktu bersama orang desa ini, sehingga cara kerjamu berubah jadi sempit dan murahan. Kamu. Kenapa kamu? Kamu hanya sedikit ahli dalam bela diri, tidak ada bedanya dengan wanita-wanita lainnya. Suatu saat nanti, aku akan membuatmu berlutut dan menangis, memohon maaf padaku. Saat waktunya tiba, aku akan membiarkan orang desa ini menonton di samping. Aduh, tanganku. Bagus juga. Tidak salah lagi kamu suamiku. Punya wibawa yang sama denganku. Betulan pas 1 tangannya terbalut perban? Itu hanya keberuntungan semata. Apa kalian tidak takut? Apa? Mau mengeksposku? Ponselku merekam seluruh percakapan kita. Aku akan menyebarkannya sekarang, agar orang-orang yang menilai siapa yang benar, dan melihat apakah kamu memang pantas mendapatkannya. Jangan kira suamiku mudah ditindas. Tempat desa Ningjia itu sangat angker. Tanpaku pun, dia bisa tetap membereskanmu. Desa Ningjia? Apa ada sesuatu yang kulupakan? Aze, siang ini ada perkumpulan penting di desa. Kamu jangan pergi kemana-mana. Tunggulah di rumah. Ayah dan ibu punya hal penting untuk dikatakan kepadamu. Gawat. Ibu bilang padaku, bahwa ada urusan penting di desa siang ini. Cepatlah. Lihat saja pembalasanku nanti. Xiaoqi, aduh ayo, cepat bangun, bangun sekarang juga. Aduh. Apa yang sedang kamu lakukan berbaring di sini? Kan sudah kubilang agar kamu ke toko,
berganti pakaian, dan bersiap pergi ke pertemuan keluarga Ning. Ini semua gara-gara wanita tak tahu malu Shen Fuyao itu dan si orang kampung Ning Ze itu. Sudahlah, abaikan saja mereka. Pertemuan akan segera dimulai. Sudah tidak sempat lagi bersolek. Sopir sudah menunggu di depan pintu. Ayo lekas jalan, pergi ke desa Ningjia. Tunggu. Apa yang kamu katakan? Desa Ningjia? Aku tidak salah dengar, kan? Tidak ada waktu untuk berdandan. Sopir sudah menunggu di depan pintu. Ayo, pergi ke desa Ningjia. Tunggu. Apa katamu? Desa Ningjia? Aku tidak salah dengar, kan? Tentu saja tidak. Ning Xianka bilang, siang hari ini, ia akan resmi mengumumkan identitas pewaris dari grup Ningjia. Dia juga akan memperkenalkan Tuan Muda Ning kepada kita. Ning Ze juga berasal dari desa Ningjia? Dia tadi terburu-buru pulang? Jangan-jangan Ning Ze itu adalah putra mahkota keluarga Ning? Xiaoqi, apakah otakmu sudah rusak? Si gembel Ning Ze itu? Mana mungkin dia putra mahkota keluarga Ning? Tapi, Ada banyak orang bermarga Ning di dunia ini. Si orang desa Ning Ze itu hanya sedang beruntung saja. Dia kebetulan berasal dari kampung halaman yang sama dengan direktur grup Ning, itu saja. Tidak apa-apa. benar juga? Dia itu hanyalah seorang pedagang kaki lima. Ya, Dia bahkan tidak layak jadi pelayan putra keluarga Ning. Kak, ayo kita berangkat ke desa Ningjia sekarang. Setelah aku berhasil mendekati putra keluarga Ning, semua penghinaan yang kuterima hari ini akan kubuat mereka merasakannya 100 kali lipat. Hei, ayah dan ibu kemana ya? Sudah siang beginian, kok mereka belum pulang juga? Hari spesial apa sih hari ini? Di luar sana meriah sekali. Dekorasi dan musiknya ini, sepertinya ada yang akan menikah. Aku tidak mendengar kabar siapapun di desa yang mengadakan pernikahan hari ini. Sudahlah, biarkan saja, aku tidak ingin ikut campur. Belanja tadi benar-benar melelahkan, aku hanya ingin berbaring santai. Baru juga jalan 1 jam saja. Masa kamu sudah lemas begini? Padahal kemarin masih segar bugar. Seolah kamu adalah orang yang berbeda. Kakak, kamu sering bercanda berlebihan seperti ini padaku. Aku belum terbiasa dengan kata-kata provokatifmu itu. Bukankah itu bagus? Momen bersama sangat berharga. Bagaimana kalau sekarang? Tapi kan hari masih siang, Oh, berarti kalau malam sudah boleh, kan? hanya saja belakangan ini kondisiku. Shen Fuyao, Kak, cepat hentikan mobilnya. Sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Aku tidak punya niat untuk memeras energimu setiap saat. Sepertinya aku harus secepatnya menyesuaikan diri dengan sifatnya ini. Lagi pula, sekuat apapun seorang wanita, ada kalanya ia butuh istirahat sejenak. Sekuat-kuatnya wanita, pasti ada kalanya ingin beristirahat. Bagus sekali ya Shen Fuyao. Baru saja kamu berada di mal. Mempermalukanku di depan umum. Tapi sekejap kemudian, malah terlihat mesra dengan sampah ini. Ini jelas-jelas sebuah penghinaan bagiku. Shen Fuyao ini benar-benar bosan hidup. Kak, pengawal biasa sama sekali bukan tandingannya. Mengingat kemampuannya bertarung saja, aku langsung berkeringat dingin. Tenang saja adik. Kedua orang itu adalah ahli bela diri yang khusus kupanggil. Kemampuan mereka tidak kalah dari Shen Fuyao. Mumpung masih ada waktu, Kak akan membantumu terlebih dahulu untuk melampiaskan amarah ini. Baru setelah itu kita pergi ke pertemuan. Ayo. Waktu pertemuan akan segera tiba. Pergilah ganti pakaianmu. Berhenti. Apa yang kalian lakukan di sini? Shen Fuyao, beraninya kamu menindas adikku? Hari ini aku akan membuatmu membayarnya berkali-kali lipat. Kenapa kamu tidak tanya pada adikmu itu? Alasan aku memukulnya. Kak, Itu pasti karena kalian yang keterlaluan. Hei, kalian benar-benar tidak bisa diajak bicara. Jelas-jelas dia yang merasa punya banyak uang dan kekuasaan, lalu menindas orang di mana-mana, tapi sekarang kalian malah berbalik menuduh kami yang bersalah. Lalu kenapa memangnya? Duh, keluarga Shen kalian sekarang sudah hancur. Di hadapan keluarga Chenku, kalian hanyalah semut yang bisa aku hancurkan sesukaku. Tapi, aku juga tidak ingin membuat keadaan menjadi kacau.
jika kamu patuh dan pulang bersama adikku. Kejadian hari ini bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Bermimpilah. Benar-benar tidak tahu diuntung. Beri pelajaran berharga pada wanita tidak penurut ini. Aku mau dia berlutut di hadapan Xiaoqi dan memohon untuk membawanya kembali ke keluarga Chen. Baik, Shen Fuyao. Kedua orang itu adalah lawan yang khusus kusiapkan untukmu. Pilihannya hari ini. Kamu ikut denganku? Atau tangan yang kamu gunakan untuk memukul adikku? Itu harus ditinggalkan di sini. Halo, Bu. Acaranya akan segera dimulai. Baik, kami akan segera ke sana sekarang. Fuyao, pertemuannya akan segera dimulai. Bagaimana kalau kita ke sana dulu? Pertemuannya lebih penting. Kami masih ada urusan. Tidak ada waktu untuk meladeni kalian. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Jika pergi ke pertemuan itu hanya untuk mencari barang rongsokan, maka saat babi peliharaan kalian melahirkan, apa kalian akan mengundang seluruh desa untuk berpesta? Ini masih ada urusan. Tidak punya waktu untuk berlama-lama dengan kalian. Ayo kita selesaikan dengan cepat. Jika pergi ke pasar loak, untuk membeli sayuran sisa dianggap sebagai urusan, maka saat babi peliharaan rumahmu melahirkan, apakah kamu akan mengundang seluruh warga desa untuk berpesta? Chen Qi, jaga ucapanmu ya. Jika kamu masih terus bicara omong kosong seperti ini, kamu hanya akan mempermalukan keluarga Chen. Tapi hari ini, hanya ada konferensi pengumuman pewaris grup Ning, tidak ada pasar loak yang kamu bicarakan itu. Pewaris? Pewaris apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Desa Ningjia memiliki ratusan anggota keluarga, apakah orang-orang di grup Ning itu harus repot-repot memberitahu orang udik? Seperti dirimu, memangnya kamu pikir dirimu itu sehebat aku? Orang-orang di grup Ning khusus mengundangku untuk datang. Chen Qi, apa gunanya kamu membicarakan hal ini sekarang? Tujuan perjalanan kita juga bukan ke tempat yang sama. Lebih baik kita ambil jalan masing-masing saja. Hei, tunggu sebentar. Sekarang keluarga Chen kami mendapat dukungan dari adik, sang presdir grup Ning, yaitu Ning Xian. Dengan dukungannya, kekuasaan keluarga Chen kami sangat luar biasa. Kalian berdua ingin pergi begitu saja? Tidak semudah itu, bukan? Ning Xian, kok namanya sama dengan tante saya? Apa katamu, Ning Xian adalah tantemu? Ning Xian adalah adik ayahmu. Ning Xiao Xian. Cuma beda satu kata. Kurang satu kata. Masih berani pura-pura jadi tuan muda keluarga Ning di sini? Kamu sengaja cari masalah ya? Chen Qi, kamu ini tipe orang yang melupakan luka begitu saja. Tentang Kak Qiang Wei yang memblokirmu, apa kamu sudah lupa semuanya? Kalian masih berpikir, bisa mengandalkan perlindungan dari Ning Qiang Wei? Hanya seorang direktur kecil? Soal pemblokiran yang dia lakukan? Kami sama sekali tidak takut. Kami tetap bisa menjadi orang baru yang berpengaruh di keluarga Ning, karena masalah ini ditentukan oleh tuan muda keluarga Ning. Bukannya Ning Qiang Wei itu. Kamu, Sepertinya kakak beradik Chen Qi tidak akan membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Adik, tunggulah saat yang tepat, cari bantuan keluar. Untuk sementara, aku bisa menangani situasi di sini. tidak bisa. Lihat lengan mereka berdua. Ukurannya 3 kali lipat darimu. Aku tidak bisa membiarkanmu dalam bahaya sendirian. Aku akan bersamamu. Sialan, sudah di kondisi begini, masih saja bermesraan di depanku. Bagus. Kalian berdua, patahkan tangannya untukku. Beraninya kamu mencari masalah dengan Tuan Muda Ning? Serang mereka. Siap. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau dia bukan tuan muda keluarga Ning? Ayah? Ibu? Sedang apa kalian di sini? Orang tua tak berguna. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu bilang orang dusun ini adalah Tuan Muda Ning dari grup Ning? Ayah? Ibu? Mengapa kalian kemari? Tua bangka, apa katamu barusan? Kamu bilang orang kampung ini adalah Tuan Muda Ning dari grup Ning? Benar ayah? Apa ayah tidak salah panggil? Aku ini anakmu, bukan Tuan Muda Ning. Jika sekarang memberitahukan identitas Aze sebagai pewaris terlalu cepat, pertemuan besar ini tidak akan ada artinya lagi, kan? Lebih baik tidak usah dikatakan dulu, walaupun Aze bukan Tuan Muda Ning dari grup Ning, tapi kalian tidak boleh menindasnya seperti ini. Jika bukan Tuan Muda Ning dari grup Ning, untuk apa kamu bicara padaku? Ayah, hati-hati. Adik, Anakku, Aku tidak apa-apa. Kalian benar-benar keterlaluan. Hari ini kalian harus meminta maaf kepada Aze dan Xiaoshan kalau terima sendiri risikonya. Apa katamu? Aku tidak salah dengar, kan? Kamu menyuruhku meminta maaf pada segerombolan orang kampung seperti kalian? Apakah kamu terlalu banyak makan jamur beracun dari desa? Sampai lupa diri siapa sebenarnya dirimu? Xiaoqi, jangan buang waktu bicara dengan mereka. Aku sudah membawa orang-orang hari ini. Mereka semua takkan bisa lolos. Xian Fuyao, kamu sendiri yang memilih orang kampung ini? Jadi jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Chen Qi, aku ingin lihat mana yang lebih hebat, orang-orangmu atau kemampuanku dalam bertarung.
Sungguh tak tahu diri. Shen Fuyao, satu orang tidak akan menang melawan banyak orang. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memohon ampun, tapi kamu malah menyiakannya. Aku sudah memberimu kesempatan untuk memohon ampun, tapi kamulah yang menyiakannya. Bos, acara penyerahan jabatan akan segera dimulai. Jika tidak segera ke sana, dan kita sampai terlambat, maka kita tidak akan memiliki hak untuk masuk. Gawat, aku sampai melupakan acara itu. Anggap saja hari ini kalian sedang beruntung. Aku dan Xiaoqi masih harus menghadiri acara pewaris grup Ning. Segera, hari ini aku ampuni kalian sekali ini saja. Adik, ayo kita pergi. Kalian sedang beruntung hari ini. Tunggu saja, aku akan memperhitungkan semuanya dengan kalian. Syukurlah tidak jadi berkelahi. Kalau tidak, pertemuan kita ini, bagaimana bisa kita ikuti? Ayo pergi, cepatlah pergi, acaranya akan segera dimulai. Jalan. Ning Aiguo, apa Anda membiarkan mereka begitu saja menindas Aze? Bahkan mereka berani muncul dengan angkuh di acaranya Aze. Aku akan segera menelpon untuk membatalkan kualifikasi partisipasi mereka. Pa, Ma, tunggu apa lagi? Ayo jalan. Nanti sesampainya di lokasi, masih belum terlambat untuk mengusut masalah ini. Bukan itu? Sedang apa mereka itu? Ini kursi dari kayu jinsinan, ini satu set dengan yang ada di dalam. Nilai barang ini sudah melebihi 10 juta rupiah. Kah? Matamu tidak sedang salah lihat, kan? Ini adalah kursi dari kayu Fibizenan, dan ini merupakan satu set dengan yang di dalam, nilainya sudah lebih dari 8 digit. Kak, jangan bicara sembarangan. Keluarga mereka sangat miskin. Bagaimana mungkin mereka bisa membeli kursi semahal ini? Aku yakin aku tidak salah lihat. Coba kamu lihat teksturnya, warnanya ini. Ini pasti barang asli. Yang ini adalah cangkir teh porselen Tianqing dari era dinasti Song Utara. Benda ini dalam lelang musim gugur Kristis, terjual seharga 56 juta dolar Hong Kong. Aduh, di tempat terpencil seperti ini, bagaimana bisa ada koleksi dengan level setinggi ini? Adik, aku juga merasa ini barang asli. Penjelasanmu sebelumnya sangat masuk akal. Sampai aku hampir meragukan pandanganku sendiri. Kakak, barang-barang ini semua, hanyalah barang palsu beli satu gratis satu yang dibeli ayah di Pinduoduo. Jika keluarga kami benar-benar kaya raya, jika aku benar-benar punya uang, apa mungkin kondisi rumah kami seperti ini? Benar kan, ya? Ya, benar sekali. Semua ini hanyalah barang rongsokan yang tidak berharga. Kalau Xiao Shen suka, silakan pilih saja. Itu juga porselen dari era Kaisar Qianlong, nilainya mencapai 9 digit rupiah. Aku dengar sebelumnya, barang itu dibeli oleh pembeli misterius, dan tidak pernah dipamerkan lagi. Tapi lihat, dia meletakkannya begitu saja di sana, untuk menaruh beberapa tangkai mawar layu. Ini benar-benar menyia-nyiakan harta berharga. Kak, sepertinya kamu sudah hilang akal. Bagaimana mungkin mereka sanggup membeli koleksi semahal itu? Apa kamu lupa? 2 tahun lalu kita menghabiskan 3 juta rupiah untuk membeli sebuah barang lelang palsu. Bukankah barang itu terlihat persis dengan yang aslinya? Xiaoqi, kamu benar. Jika koleksi ini semuanya asli, maka keluarga-keluarga Ning tidak mungkin semiskin itu. Maaf, permisi lewat, kami akan pergi ke pertemuan. Apa yang kalian lakukan? Ayo cepat pergi. Apa-apaan kamu ini? Karena koleksi-koleksi ini palsu, maka semua barang ini tidak layak untuk disimpan. Aduh, Kalau begitu barang-barang ini tidak layak untuk disimpan. aduh. Barang kesayanganku. Kamu memintanya menyembunyikan identitas asli putranya? Sekarang terima sendiri akibatnya kan? Chen Qi, cepat cegah kakakmu. Hanya menghancurkan barang rongsokan. Kenapa harus dicegah? Jangan-jangan kalian ingin membawa barang-barang palsu ini ke acara pameran koleksi untuk menipu orang baik? Kamu, Xiao Shen, cepat hentikan dia. ayah? Apa maksud ayah? Jika dia ingin menghancurkannya, biarkan saja. Hancurkan saja sesuka hatinya. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Chen punya berapa ratus juta rupiah untuk membayar semua ini. Hanya sebuah barang palsu. Masih ingin kami membayar ganti rugi? Sengaja merusak properti orang lain? Itu sudah cukup membuatmu mendekam di penjara beberapa hari, dan kamu masih tidak mau membayar? Ingin ganti rugi, kan? Ini untukmu. Ayo. Dua sampah ini, aku hargai Rp1 per kepingnya. Sisa Rp8 ini, sedekah untukmu. Meskipun barang orang ini tidak mahal, tapi semuanya dibeli dengan uang yang dikumpulkan susah payah oleh ayahku, aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Meski barang-barang ini tidak mahal,
Tapi semua ini dibeli ayahku dengan hasil jerih payahnya sendiri. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya. Kak, dia ingin memukulku lagi. Selesaikan ini dengan cepat, kita masih punya urusan lain. Eize, tolong jaga ayah dan ibu, serahkan segalanya di sini padaku. Sudah kuduga kau memang menantu terbaikku, sungguh berwibawa. Daripada memuji seperti itu, kenapa tidak telepon dan panggil orang? Aku tidak ingin menantu yang sudah lama ku nanti ini terluka. Halo, Bibi 6, aku ada di rumah lama. Cepatlah kemari. 5 detik lagi sampai. Tenang saja, selama ada Bibi Liu, ini hanya masalah kecil. Tidak bisa, bukankah kita sudah sepakat? Jangan tinggalkan aku, ayah dan ibu tidak akan apa-apa, jangan khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Nak, menyingkirlah sedikit. Biar putraku saja yang mengurus tempat ini. Dia, Bibi Liu, jangan ikut mengacau dengan Shito. Hanya anak kecil, memangnya bisa menahan petarung handal yang kusewa? Ayo serang mereka bersama. Habisi mereka tanpa ampun. ini. Ini. Kak, anak ini bermasalah. Cepat pergi. Hei, berhenti di sana. Kamu tidak boleh pergi. Putraku, jangan mengejar mereka lagi. Benar putraku, jangan hiraukan mereka. Pertemuan ahli waris grup Ning akan segera dimulai. Ayo kita ke sana untuk meramaikannya. Ayah, apa ayah tahu siapa sebenarnya ahli waris grup Ning? Keluarga kita sangat miskin. Mana mungkin kita kenal dengan orang hebat seperti itu? Miskin? Apa semua orang miskin zaman sekarang seperti ini? Benar, mari kita lihat bersama. Ayo pergi, siapa tahu ada hal yang menarik, ayo. Orang-orang ini, Orang-orang ini sangat hebat, kan? bukan hanya hebat, mereka adalah para petinggi elit dan keluarga terpandang. Ayo pergi. Orang-orang ini, Orang-orang ini sangat hebat, kan? lebih dari sekadar hebat. Mereka adalah pilar keluarga konglomerat. Yang itu adalah Presiden Zhou Yu dari grup Kaisheng, raja di industri energi baru. Lalu yang itu, Presiden Ma dari grup Jinzhou. Setengah dari mal di kota ini adalah miliknya, sang pemimpin besar dunia perdagangan. Sangat hebat sekali. Bahkan ada orang terkaya di ibu kota Presiden Zhou. Dan keluarga terpandang dari ibu kota, Tuan Muda Sulung keluarga Lu juga hadir di sini. Biasanya untuk bertemu satu orang saja, harus membuat janji temu jauh-jauh hari. Sungguh layak disebut kapital kelas atas, perjamuan pewaris keluarga Ning. Tak disangka, keluarga Ningsi kapitalis utama itu ternyata ada di desa kita. Aku juga tidak menyangka. Ini sangat mengejutkan. Aduh, Kenapa kamu maju ke sana? Ini keluarga besar, keluarga kita tidak boleh berurusan dengan mereka. aduh. Aku tadi tidak memperhatikannya. Hampir saja aku salah melangkah masuk. Duh. Chen Qi, apa yang ingin kamu lakukan? Shen Fuyao, kamu membawa suamimu yang miskin ini, dan seluruh keluarga ini untuk sekadar numpang makan? Coba lihat dirimu. Apakah tempat seperti ini bisa dimasuki oleh orang-orang hina sepertimu? Aku sarankan kalian, sadarlah sedikit, cepat pergi dari sini. Terutama kamu, dasar sampah murah. Kalau kamu berani menyentuh lakiku lagi, waspadalah, aku akan benar-benar membuat perhitungan denganmu. Hei Chen, tempat ini adalah lokasi perayaan pewaris Tuan Muda Sulung Ning. Berani berbuat onar di sini. Sepertinya, kamu sudah tidak ingin mendapatkan investasi dari keluarga Ning lagi. Menurutku, kamu tidak menginginkan investasi dari keluarga Ning lagi. Dasar kalian orang-orang desa. Jangan karena kalian memiliki nama keluarga Ning, lalu kalian merasa benar-benar sudah jadi bagian keluarga Ning. Biar ku beritahu kalian, perusahaanku keluarga Chen sebentar lagi akan mendapatkan investasi dari keluarga Ning. Saat itu tiba, mereka semua pasti akan sangat menghargaiku. Kalian ini memangnya siapa? Hah? Kalau kalian tidak segera pergi, aku akan memanggil satpam untuk mengusir kalian semua dari sini. Kalau begitu, coba saja. Sini. Hei, jangan terburu-buru. Lihatlah ke arah luar. Hormat pada bos. Gadis kecil ini terlihat masih sangat muda.
Tapi dia adalah penanggung jawab utama dari Blackfinch Club dan Asosiasi Naga Hitam. Cepatlah bangun. Jangan menunjukkan kemewahan seperti ini. Ini adalah tempat di mana keluarga Ning mengumumkan pewarisnya. Kita harus tetap bersikap rendah hati. Jangan sampai kita membuat orang-orang dari keluarga Ning merasa tidak senang. Nona, keluarga Ning adalah pemegang modal terbesar di dunia, tapi mengumumkan pewaris di tempat seperti ini, tidakkah ini terlihat agak terlalu sederhana? Papa? Ayah? Apakah ada sesuatu di tenggorokanmu? Ya, aku sedang tidak nyaman di tenggorokan. Mungkin saja, orang-orang dari keluarga Ning ingin merasa lebih dekat dengan rakyat jelata di tempat ini. Bagaimanapun juga, bagi keluarga kaya raya sekelas mereka, tidak butuh kemewahan untuk menunjukkan identitas diri. Nama besar mereka sudah cukup untuk menggetarkan segalanya. Lagi pula, untuk keluarga kaya sekelas mereka, mereka tidak butuh pamer untuk menunjukkan statusnya. Nama besar mereka sudah cukup untuk menggentarkan segalanya. Tidak menyangka ya. Desa kita ini ternyata luar biasa. Aku sudah besar di sini sejak kecil, tapi tidak pernah dengar kalau pewaris perusahaan modal Ning ada di desa kita. Dunia orang kaya memang tidak bisa ku mengerti. Ya? Ada yang aneh? Kenapa mereka semua melihat ke arah kita? Lagi pula, terutama dua orang penting itu, tatapan mereka pada kita tidak seperti melihat orang biasa. Rasanya seperti sedang melihat pewaris perusahaan modal Ning. Jangan terlalu banyak berkhayal. Mereka mungkin berpikir kalau Fu Yao itu sangat cantik. Apalagi, lihatlah, dia membawa banyak pengawal berbaju hitam. Mungkin saja mereka merasa penasaran. Oh, Ayah benar. Mungkin karena bawahan-bawahanku ini terlalu mencolok. Kalian tunggu di luar area, jangan berdiam diri di sini. baik, bos. Kalian masih berani berkeliaran di sini? Kalian pikir dengan hanya diam di sini bisa mengubah nasib dan langsung sukses besar? Kalian berdua, yang satu pedagang kaki lima rendah, yang satu lagi orang tidak jelas, pantaskah kalian di sini? Cepat pergi. Jangan sampai nanti saat orang-orang grup Ning datang, mereka akan memperlakukan kalian seperti aneh, lalu mengusir kalian. Orang yang pantas diusir seperti anjing, hanyalah kamu. Hanya kamu. Tua bangka, apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu. Baiklah, mari kita lihat saja nanti. Kita lihat sebentar lagi, siapa yang akan seperti anjing hina dan diusir keluar. Aduh, ayah. Ini kan bukan rumah kita. Kenapa ayah berakting berlebihan lagi? Aduh, apa yang dikatakan anak itu benar. Diamlah sedikit. Lagi pula, apa yang dikatakan Chen Qi juga tidak salah. Tempat seperti ini memang bukan tempat yang seharusnya kita datangi. Kita sama sekali tidak diundang. Kalau sampai kita menyinggung perusahaan modal Ning, kita akan tamat. Lebih baik kita pergi saja. Pergi bagaimana? Semua orang di desa kita boleh datang sini tanpa kita. Pertemuan ini tidak bisa dimulai. Jangan takut. Mulai lagi. Aduh. Baiklah, ayo kita lanjut berakting di rumah saja. Aduh. Baik, mari kita pulang dan lanjutkan aktingnya. Presiden Chen, Tuan Muda Chen, saya mendengar dari asisten saya bahwa Nona Ningsian akan mengembalikan keluarga Ning ke dalam daftar investasi. Tolong sertakan keluarga Xian juga ya. Bukankah kita ini teman lama? Anda masih berani bicara soal pertemanan dengan saya? Lihatlah, Anda lihat tangan saya ini. Hampir saja cacat. Ini semua berkat putri kesayangan Anda itu. Kecuali, Anda membiarkannya di depan semua orang hebat ini. Berlutut meminta maaf kepada saya secara terbuka. Lalu, mulai sekarang dia harus patuh dan melayani saya dengan sungguh-sungguh. Maka saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membicarakan hal baik tentang keluarga Xian di depan Tuan Muda Ning nanti. Jika tidak, setelah keluarga Ning berinvestasi pada keluarga Chen kami, saya akan membuat keluarga Xian kalian bangkrut. Mohon tunggu, saya akan segera menyuruh putri pembangkang itu untuk meminta maaf. Sebentar, saya akan segera membuat putri durhaka itu meminta maaf. Putri durhaka? Aku.
Aku tidak peduli siapapun kamu. Sekarang Fuyao adalah wanitaku. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus hadapi aku dulu. Hanya dengan mengandalkanmu, si berandal penjual kaki lima, kamu berani mencampuri urusan keluargaku? Shen Wanlong, jangan mencari masalah di sini. Bintang utama hari ini adalah perusahaan modal Ning. Dia adalah tuan muda keluarga Ning. Demi Chen Qi, kamu malah mencuri perhatian di sini. Mencuri perhatian? Jika sekarang kamu segera di hadapan semua orang, berlutut kepada tuan muda Chen, apa aku akan bersikap seperti ini? Aku hanya berlutut pada langit, bumi, dan ibuku. Orang lain tidak punya kualifikasi. Kamu benar-benar putri durhaka? Bermain kasar, tidak akan memberimu keuntungan apapun. Berandal kecil? Jangan pikir, karena kamu berada di desa Ninja, aku tidak berani menghabisimu. Begitu kamu keluar dari aula ini, aku akan membuatmu menanggung akibatnya. Aku tidak bisa diam saja melihat ini. Shen Wanlong, kamu sudah berumur 50 tahun lebih. Dalam berteriak, harusnya ada batasnya, kan? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya bicara begitu padaku? Kalau begitu perhatikan baik-baik, siapa aku sebenarnya. Wajah ini memang rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mirip dengan direktur utama perusahaan modal Ning. Kalau begitu, lihat baik-baik siapa saya yang sebenarnya. Wajah ini sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mirip sekali dengan direktur utama modal Ning. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Sejak kapan ayah menjadi direktur utama modal Ning? Orang-orang dari modal Ning bahkan belum tiba di sini. Kamu hanyalah orang kampung yang kebetulan mirip dengan Presiden Ning. Kenapa? Setelah memakai setelan yang rapi, kamu berani bertindak sombong di depanku? Jaga bicaramu. Paman Shen memperlakukanku dengan baik, jangan menghina dan memfitnah di sini. Ayahku orang seperti apa? Itu bukan urusanmu, dasar orang asing yang sok tahu. Kamu pikir keluarga Ning kami bisa diremehkan? Kamu harus minta maaf pada ayahku. Orang kampung seperti dia tidak layak mendapatkan maafku. Dan kamu, putri tak berbakti, kamu tidak menikmati kemewahan keluarga Chen, malah bersikeras untuk berkumpul dengan sekelompok orang kampung ini. Wajah keluarga Shen sudah habis kamu permalukan. Sangat tidak tahu aturan. Beraninya bertindak liar di desa Ningjia. Segera minta maaf pada suamiku. Jika tidak, jangan harap bisa keluar dari desa ini hari ini. Hahaha, sekelompok orang pedalaman yang tak tahu dunia luar. Biar aku beritahu kalian, pendukung Tuan Muda Chen sangatlah kuat. Jika kalian berani menyentuh seujung rambutku pun, seluruh desa Ningjia, jangan harap bisa hidup tenang. Memangnya Chen Qi itu apa? Jika kalian berani menyentuh desa Ningjia, meski aku harus mempertaruhkan nyawa, akan kubuat kalian menerima akibatnya. Shen Wanlong, ini adalah desa Ningjia. Bukan tempat bagimu untuk bersikap kurang ajar. Cepat minta maaf pada kedua anak ini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Minta maaf? Hei, apakah kamu benar-benar mengira bahwa dirimu adalah direktur utama modal Ning? Biar aku beritahu, hari ini aku bukan saja tidak akan minta maaf, tapi aku juga akan menghajar penipu sepertimu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku Berani memukul ayahku, aku akan menghabisimu. jangan terbawa emosi. Aku punya solusinya. Shen Wanlong, apa kamu sudah gila? Beraninya memukul orang di depan umum? Apa kamu sudah tidak menghormati aturan? Segera minta maaf pada Tuan Ning. Walaupun ada masalah besar, tetap tidak benar jika sampai main tangan. Hari ini adalah konferensi warisan keluarga Ning. Kamu membuat kekacauan di sini. Apa kamu tidak menghormati perusahaan modal Ning sedikit pun? Shen Wanlong, tamparanmu ini salah sasaran. Aku. Kenapa jika aku memukulmu, orang kampung sepertimu berani mengaku sebagai direktur Ning, bahkan lancang, mencampuri urusan keluargaku? Bukankah kamu memang pantas dipukul? Benar-benar keras kepala. Shen Wanlong, hari ini kamu harus meminta maaf pada Tuan Ning. Meskipun keluarga Ning tidak bertindak, aku sendiri yang akan langsung memblokir bisnismu keluarga Shen. Sudah terpukul pun tak apa. Dia hanya orang kampung. Memangnya, kenapa kalau dia dipukul? Semua yang hadir di sini adalah orang penting. Hanya keluarga miskin mereka saja yang tak pantas. Seharusnya mereka sudah pergi dari tadi. Bahkan jika keluarga Ning tidak bertindak, aku sendiri yang akan turun tangan. Dan dengan tanganku sendiri, akan memboikotmu keluarga Shen. Aku memukulnya ya karena aku mau memukulnya. Dia hanya orang kampung biasa. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Semua orang yang ada di sini adalah orang-orang penting. Hanya mereka sekeluarga yang kampungan. Seharusnya mereka sudah pergi dari tadi. Keluarga Paman Ning adalah orang-orang yang jujur dan baik hati. Mereka jauh lebih baik, 100 kali lipat lebih baik daripada orang sepertimu. Jangan beraninya kau merendahkan mereka. Benar, semua orang di dunia ini sederajat. Apa hakmu menyebut orang lain orang kampungan? Dengan sikapmu yang membeda-bedakan status sosial, kau sama sekali tidak layak duduk bersama kami di sini. Bahkan jika Tuan Ning adalah warga desa biasa, bukan hak kalian untuk memukul sesuka hati, ataupun mencaci maki, segera minta maaf pada Tuan Ning. Minta maaf.
Kalian berdua gila? Kalian berdua menyuruhku minta maaf pada orang kampungan ini? Jelas-jelas mereka yang merendahkan standar tempat ini. Diam. Orang yang tidak punya sopan santun, bahkan aturan dasar mengenai rasa hormat pun tidak mengerti. Cepat pergi dari sini. Benar, pergilah. Kami tidak sudi berada di dalam ruangan yang sama dengan orang sepertimu. Apa katamu? Kalian berdua demi membela orang kampung, menyuruhku pergi? Apa katamu? Kalian berdua, demi orang kampung, menyuruhku pergi? Pelindung keluarga Chen kami adalah perusahaan modal Ning. Kalian berani menentang adikku? Apa kalian tidak takut kami akan meminta pertanggungjawaban? Benar. Kekuatan keluarga Chen kami sangat besar. Persetan dengan keluarga Chen. Di tempat kami Desa Ningjia, siapapun yang berani menghina Aze dan Paman Ning harus pergi dari sini. Pertemuan ini tidak usah kalian hadiri lagi. Bibi Liu, Paman Wu, kenapa kalian datang ke sini? Tadi di pertemuan aku tidak melihat kalian, aku kira kalian sedang sibuk di sawah. Kami ke sini bukannya untuk membantu membersihkan sampah di pertemuan ini. Baru saja di depan aku mendengar suara anjing menggonggong. Siapa ya? Oh, Hei, 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 apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan kekerasan di siang bolong. Aku beritahu ya, jika kamu menyakitiku, apakah kalian orang kampung sanggup membayar ganti ruginya? Melakukan kekerasan, aku ini sedang menegakkan keadilan. Sekarang pergi dari sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Beraninya bertindak kasar di siang bolong. Biar ku beritahu ya, kalau kamu sampai melukaiku, apakah kalian sanggup membayar ganti ruginya? Bertindak kasar, aku melakukan apa yang benar demi keadilan. Lenyahlah dari sini. Desa Ningjia tidak menerima kehadiranmu. Cih, Desa Ningjia ini pada dasarnya adalah wilayah keluarga Ning. Aku datang ke sini karena undangan keluarga Ning, kalian rakyat rendahan, berani sekali mengusirku? Keluarga Ning mengundangmu datang, bukan untuk menghina penduduk desa di sini, ataupun bersikap semena-mena. Tutup mulutmu, wanita kejam. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu tunduk di bawah kakiku. Tutup mulut busukmu itu, segera enyah dari sini. Keluar dari Desa Ningjia. Keluar. Pergi dari sini. Enyahlah dari Desa Ningjia. Baiklah, baik kalau begitu. Bukankah ini hanya sebuah desa busuk? Tunggu sampai Tuan Muda Ning datang. Aku akan membalas kalian semua secara perlahan. Sombong sekali bicaramu. Ning Qiang Wei, mereka ingin mengusirku. Cepat urus mereka. Jika kamu masih ingin berada di sini, lebih baik kamu diam. Baik, nanti saat Ning Xian tiba, aku ingin lihat apa kamu masih bisa sombong begitu. Nona Ningsian terjebak macet di jalan. Sepertinya dia tidak akan sempat sampai tepat waktu. Sekarang aku akan mengumumkan kepada semuanya, ahli waris dari perusahaan modal Ning. Tunggu dulu. Bahkan jika Ning Xian tidak datang, apakah maksudmu? Kamu bahkan tidak mau menunggu Tuan Muda Ning dan Ketua Ning? Ning Qiang Wei, kamu selalu bersikap semena-mena seperti ini? Apa kamu sedang berusaha untuk menyingkirkan kekuasaan Ketua Grup Ning dan Tuan Muda Ning? Sepertinya di seluruh ruangan ini hanya kalian beberapa orang bodoh saja yang masih belum tahu bahwa Ketua Ning dan Tuan Muda keluarga Ning sudah ada di lokasi ini. Apa? Omong kosong apa yang kamu katakan? Jika mereka ada di sini, memangnya mustahil kalau mereka berdua tidak saling kenal? Mereka sudah memberimu petunjuk? Baik. Kalau begitu coba katakan. Siapa sebenarnya di antara mereka yang merupakan Tuan Muda Ning? Huh? Aku umumkan. Ahli waris tunggal perusahaan modal Ning, Tuan Muda Ning, adalah adik laki-lakiku, Ning Ze. Apa? Aku nyatakan bahwa pewaris tunggal perusahaan modal Ning, Tuan Muda keluarga Ning, adalah adik laki-lakiku, Ning Ze. Apa? Ning Qiang Wei, apa kamu sudah gila? Kamu memberitahuku bahwa pedagang kaki lima ini adalah tuan muda tertua keluarga Ning? Tuan Muda Chen benar sekali. Jika dia adalah pewarisnya, maka orang kampungan itu, bukankah dia akan menjadi direktur Ning? Aku bahkan baru saja menamparnya tadi. Jika dia benar-benar punya identitas sehebat itu, aku pasti sudah dibawa pergi oleh pengawal sejak tadi. Benar sekali. Nona Ningsian telah tiba. Maaf, aku datang terlambat karena jalanan macet. Upacara penyerahan warisannya sudah dimulai, kan? Aduh, Nona Ningsian, akhirnya kamu datang juga. Ning Qiang Wei, bilang kalau orang kampungan ini adalah pewarisnya, dia pasti bicara sembarangan kan? Hei, Nona Ningsian, cepat beritahu kami, siapa sebenarnya pewaris yang asli?
Direktur Ning, Anda salah satu orang yang bertanggung jawab di keluarga Ning. Kami hanya percaya pada kata-kata Anda. Siapa yang kalian sebut orang kampungan tadi? Bibi, Ya, Bibi, 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 hadirin sekalian, apa yang dikatakan Kiang Wei memang benar? Ningze memang benar-benar pewaris tunggal dari perusahaan modal Ning kami. apa? Apa yang Anda katakan? Dia pewaris keluarga Ning? Jika dia pewaris keluarga Ning, mana mungkin dia menjadi pedagang kaki lima? Lagi pula, Bibi bernama Ning Xiaoxian, bukan bernama Ning Xian. Ya, Apakah Anda tidak salah orang? Salah orang? Pewaris keluarga Ningku? Berani-beraninya kamu meragukannya? Kamu lihat orang ini? Beliau adalah pimpinan perusahaan-perusahaan modal Ning kami, Tuan Ning Aiguo, yang juga merupakan ayah dari Ningze. Tamat sudah? Keluarga Chen benar-benar berakhir. Aku akan segera tamat. ayah, aku adalah ahli warisnya. Anda adalah pimpinan perusahaan. Sebenarnya, apa yang terjadi? Ayah, aku adalah pewarisnya, dan ayah adalah pimpinan perusahaannya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini adalah ajaran leluhur keluarga Ning kita. Bahwa setiap pewaris dari generasi ke generasi harus hidup di dalam lingkungan yang sederhana agar dapat tumbuh dan berlatih, bekerja dari tingkat paling bawah dengan segala suka dan dukanya hingga tiba saatnya mengambil alih tugas dan siap untuk memikul tanggung jawab, barulah dia boleh mengetahui identitas aslinya. Dengar, apa kamu masih ingat? Saat pertama kali aku katakan bahwa aku punya sebuah rahasia yang sangat ingin kukatakan, inilah rahasianya. Keluarga kita selama ini selalu menyembunyikan kekayaannya. Jadi inilah rahasia yang kamu ceritakan padaku? Ayah? Ibu? Kalian berdua sangat tega menyembunyikan ini dariku. Selama bertahun-tahun ini, demi menemaniku hidup susah, kalian berdua pasti sangat menderita, kan? Kalian berdua sudah bekerja keras. Kamu tidak menyalahkan kami? Bagaimana mungkin? Aku hanya berpikir bahwa kalian berdua pasti telah banyak menderita. Jadi, semua barang berlapis pernis itu, beras Yanzi, kayu jinsinanmu, dan semua barang antik yang dirusak oleh Chen Qi dan kawan-kawannya, semuanya asli, bukan barang tiruan? Semuanya asli. Fuyao, set vas porselen biru putih yang kamu sukai itu, anggap saja itu sebagai simbol pengikat janji kalian. Baik, Bu. Menantu, saya bersalah. Saya sungguh bodoh karena tidak mengenali orang hebat sepertimu, sehingga menyinggung Anda dan Direktur Ning. Mohon kemurahan hati Anda, demi Fuyao, tolong berikan saya satu kesempatan lagi. Ingat kasih sayang antara ayah dan anak? Saat kamu menindas orang tuaku, dan memaksa Fuyao untuk menikah? Apakah kamu pernah memikirkan kasih sayang ayah dan anak? Pergi. Tuan Muda Ning, Nyonya Muda Ning, saya bersalah. Seharusnya aku tidak menghina kalian, apalagi menghina Ning, Direktur Ning, Ketua Ning dan Desa Ning. Tolong anggap saja saya ini tidak ada dan lepaskan saya, ya? benar. Aduh Tuan Muda Ning, kami tahu kami salah. Tolong lepaskan kami, dan maafkan kami sekali lagi. Kesempatan? Saat kalian menghina orang tuaku, dan menindas Fuyao, apakah kalian pernah terpikir untuk memberi mereka kesempatan? Kami tahu kami salah. Tolong kasihani kami. Maafkan kami sekali lagi. Kesempatan? Kalian menghina orang tua saya, dan saat menindas Fuyao, pernahkah kalian terpikir untuk memberi mereka kesempatan? Pengawal, usir ketiga orang ini. Mulai hari ini, putuskan semua sumber daya untuk keluarga Chen, beserta semua proyeknya. Selain itu, buat daftar ganti rugi barang antik itu. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan Muda, Nyonya Muda. Pergi dari sini, pergi sana. Enyah kalian, keluar. Pergi, Enyah. Jangan pernah kembali lagi. Lalu, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Grup Ning, mengenai kuota dukungan investasi yang selama ini kosong, akan diberikan kepada Fuyao, diberikan kepada Grup Shen. Aku. Xiao Shen, kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah bersikap sangat baik kepada anak saya. Ambillah ini. Terima kasih, Pa. Terima kasih, Ma. Aku tidak akan mengecewakan kalian berdua.
Kamu sudah bersikap sangat baik kepada anakku. Ambil saja ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Aku berjanji tidak akan mengecewakan kalian. Adik hari ini sikapnya bagus. Malam ini, kakak akan memberikan hadiah yang pantas untukmu. Kakak, aku harap sikap adik malam ini juga bisa memuaskanmu. Adik, aku sedang mengandung. Apa? Aku akan menjadi seorang ayah. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku akan menjadi seorang ayah. Kamu bisa membuatku dan anak kita pusing kalau seperti itu. Aku juga rasanya mau pingsan karena terlalu bahagia.